Oke. Apakah udah kelihatan teman-teman semua? Udah kelihatan. Belum. Pembekalan awal tahun. Pembekalan awal tahun guru SMP SMA udah ya? Belum, saya belum. Oh, mungkin masih loading. Belum lihat dia, Pak. Bukan nggak kelihatan. Oke, baik. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan sama-sama, sebenarnya sih lebih ke sharing sih sebenarnya, teman-teman. Kita akan sama-sama sharing tentang, hari ini sih saya mengambil tema tentang mathematics exploration. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena memang sekarang lagi hype-hype-nya, semenjak buku NSM dipakai, eksplorasi ini yang sangat-sangat digadang-gadangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sih berharap dengan adanya pembekalan hari ini, saya berharap teman-teman semua bisa ibaratnya mendapatkan insight yang baru ya, kita sama-sama memberikan masukan gitu. Oke, what we will learn today, apa yang ingin kita sama-sama pelajari hari ini, sudah saya bagi ke dalam 1, 2, 6. Sudah saya bagi ke dalam 6 buah topik besar. Oke, ini semua adalah ide-ide eksplorasi. Yang pertama adalah tentang matrix exploration, Bapak Ibu. Tentang matriks, di sini kita akan coba untuk mengeksplor bagaimana matriks itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Seperti yang kita tahu bersama, ketika dulu saya waktu masih sekolah dan ketika belajar materi matriks ini seperti materi yang terlalu yang nggak jelas gitu ya, isinya cuma kali bagi tambah kurang, hanya dengan versi yang lebih advance gitu. Seakan-akan manfaatnya itu atau implementasinya itu seperti nggak ada gitu, tapi tentu kita tahu pasti ada ya Bapak teman ya, dan hari ini kita akan coba explore. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sama-sama explore tentang gradien. Hari ini saya akan coba untuk mengeksplor gradien dengan menggunakan the concept of speed, berarti menggunakan konsep kecepatan. Kemarin di sesinya hari Rabu itu saya lihat eksplorasi dari Bapak Ibu semua, dari Pak Nyoman, dari Pak Fandi dan Shirley dan lain pakai itu ya, tangga dan lain sebagainya. Saya rasa itu salah satu bentuk yang bagus. Sekarang kita coba untuk lihat dari sisi yang lain. Nah, di sini saya punya ide gimana kalau kita menggunakan konsep dari kecepatan gitu ya. Kira-kira seperti apa tuh gitu ya. Kita akan sama-sama sharing hari ini. Berikutnya yang ketiga adalah probability investigation. Di sini kita akan coba untuk menggunakan konsep probability untuk mengestimate nilai dari P. Nah, itu gimana tuh caranya ya gitu ya, pertanyaannya. Gimana sampai konsep probability itu bisa dipakai untuk kita mengestimate atau mendekati nilai dari P. Kita udah tahu bersama adanya di lingkaran dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, nah ini it's one of my favorite, ini adalah tentang eksplorasi untuk melihat is giants real? Oke, ini tentang sebuah mathematical approach untuk mengecek eksistensi dari raksasa, gitu ya. Nah, seperti apa? Kita akan lihat ya. Ini semua bisa dilakukan di dalam kelas. Berikutnya yang kelima, limit exploration. Di sini saya akan mengambil bagian apersepsi untuk introducing the concept of limit using bouncing ball. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit sih, saya sengaja taruh di terakhir, yaitu volumes by integration, exploring the application of integral to find the volume of rotating object ya. Kira-kira 6 ini saya harap bisa kita bahas dalam waktu sekitar 7 jam atau 8 jam ini Bapak Ibu. Semoga semuanya bisa tercover gitu ya. Oke, tapi sebelumnya supaya jangan terlalu kaku gitu ya, kita coba ice breaking dulu ya teman ya. Kita coba sama-sama. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita akan coba langsung coba jawab ya. Ini pertanyaan-pertanyaan receh seperti biasa ya, ice breaking. Kita mulai dari yang pertama. Nih, dapatkah kamu menemukan yang salah? Ada sesuatu yang salah di sini. Kira-kira ada yang tahu di mana salahnya? Silakan. Teman mau jawab, aktifin mic aja. 7, Pak. Kenapa 7, Pak Nyoman? Warnanya, Pak. Nah, warna 7 beda sendiri gitu ya? Harusnya itu, jangan kuning. Kurang tepat. Kurang tepat, Pak ya? Kurang tepat. Sian saya, Pak. Kemarin ada yang kayak gini, tapi ada duanya nih. Jawabannya tidak duanya. Disuruh milih ada yang salah di sini, ada yang salah di layar salah ini. Ya? Ada yang salah apa itu kira-kira? Di layar, Pak ya? Pokoknya yang dia terlihat di layar. Itu, Pak, huruf
kata salah itu salah. Kata salah. Enggak, belum tepat. Ayo, siapa nih yang bisa dapat kesalahan di sini gitu ya? Pertanyaannya yang salah itu. Kenapa pertanyaannya salah? Kan nggak perlu ditemukan, udah ada di situ. Ada dua tuh, yang. Ya, Ya, bener. Siapa yang jawab tadi itu ya, Pak? Oh iya. Ini, yangnya double ya. Salah itu ya. Pertanyaan pertama ya. Fokus Oke. Panyoman, fokus. Fokus ya. Kita harus Sengaja, fokus. Pak. Fokus. Berikut yang kedua, di gambar ini ya, di gambarnya ini ada nggak yang salah di sini? Kira-kira yang mananya nih? Ember, Ember, kenapa embernya? Iya. kebalik. Kebalik ya. Harusnya dia ada di bawah sini ya. Oh, Baby jago nih. Kalau Ada satu menemukan- lagi, Pak John. Iya. Ngeri. kalau yang Ngeri. salah Gokil. Next, Satu lagi, ini Pak lagi. Ayo. Lagi, apa lagi nih? Yang salah di mana? Di gambarnya, apa yang salah? Jamnya, jam Pak. 2 tapi sore, jam 2 tapi Jam sore. 2 tapi sore ya. Jam 2 mataharinya udah terbit atau terbenam tuh ya. Nggak tahu ya pasti jam 2 harusnya belum ya. Oke. Wih, makin hebat ya. Nih, terakhir nih. Keempat nih. Mana yang salah? Di gambarnya. Oke, ada yang ketemu? Ada dua orang main Ayunannya ayunan. bisa jatuh itu. Oh iya bener ya. Hebat Iya banget nggak? sih Bu. Bener. Ini talinya nggak di tengah ya. Iya. Nggak bisa duduk ya. Harusnya dia sedikit di sini ya talinya ya. Oke, that's good. Terakhir, Febri juara. ini ada korek api. Ya, korek apinya disusun kayak gini. Dia di sini ada satu korek api, di sini ada 2, di sini 3, di sini 4. Pertanyaannya atau suruhannya simple, pindahkan satu korek api supaya susunannya ini menjadi terbalik. Jadi menjadi 4, 3, 2, 1 gitu. Cukup Hah? pindahkan satu korek api gitu ya. Pindahkan satu korek api, susunannya harus Pak. terbalik. Yang ini nih, yang paling 2 terakhir, nomor 2 terakhir. Yang ini Pindahin ke Oke. sini, Pak. pindahin ke bagian sini ya. Ya. Kayak gini ya, Pak Nyoman ya. Iya, betul. Jadi terbalik ya urutannya ya. Jadi Hmm. 4, 3, 2, 1. That's good. Habis berarti. Lagi. Kok Udah cerdas habis. cerdas ya, Habis. orang-orang ini Hebat ya. Kenapa saya nggak cerdas ya? Iya, Oke. Bu Febri juaranya. Udah Itu habis. mainan Pak Nyoman. itu Cerdasnya mainan, di ken-ken Pak Rea. Hebat. mainan milenial, Pak. Ya, Pak Tea dapat tablet ya. Wih, hebat banget sih. Samsung Oke. lagi. Ada fotonya tuh Pak Tea. Samsung apa Pak Teh? Tab A8 pakai S Pen. Ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Karena ekspornya udah selesai, speaking udah selesai. Kita masuk ke materinya. Ini yang pertama seperti tadi yaitu eksplorasi matriks ya. Seperti tadi kita udah yang saya jelasin sebelumnya, matriks ini ibaratnya seperti tidak terlihat implementasinya gitu ya. Ketika waktu saya juga merasa kayak ini fungsinya untuk apa sebenarnya gitu ya. Saya implementasi dalam kehidupan nyata gitu. Kalau dalam konsep matematikanya sendiri pasti ada. Nah, sebenarnya sih teman-teman, matriks ini banyak dipakai. Salah satunya yang paling kelihatan itu di graf teori ya, di mana dipakai di dalam seperti sosial media kayak Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Matriks ini dipakai untuk melihat bagaimana user yang satu dan user yang lain itu terhubung. Dengan demikian dengan menggunakan konsep matriks ini, ketika perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya ingin memberikan iklan dan lain sebagainya itu bisa tepat sasaran. Nah, tapi itu terlalu teknikal ya, sulit untuk kita munculkan hal-hal seperti itu di dalam kelas. Nah, ada salah satu eksplorasi matriks yang lain, implementasi matriks yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa kita bawa dari dalam kelas. Nah, yang saya maksud itu adalah matriks ini digunakan dalam digital image processing. Oke, apa itu? Kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya ketika kita punya sebuah gadget dan kita buka sebuah gambar, teman-teman, misalkan kayak di sini ya, kita buka sebuah gambar, di mata kita melihat ini adalah sebuah gambar apel. Di layar HP kita atau layar TV, layar komputer, ketika dia menampilkan gambar digital seperti ini,
kita lihat ini adalah sebuah gambar apel gitu, kelihatan jelas di mata kita. Nah, tapi kalau kita misalkan kita zoom gambar ini loh teman ya, kalau kita perbesar sampai sebesar mungkin gitu, maka kita bisa lihat bahwa gambar apel ini itu sebenarnya tersusun dari kotak-kotak kecil seperti yang lo semen lihat di gambar ini, yang kita sebut dengan nama istilahnya pixel. Mungkin lo semen pernah dengar istilah itu. Jadi pixel ini itu adalah persegi-persegi satuan yang dimana setiap pixel ini dia punya warna. Nah, kumpulan dari pixel-pixel inilah yang membentuk gambar yang kita lihat di layar HP kita atau di layar komputer, dan pokoknya semua yang bersifat elektronik ya. Jadi semua gambar digital itu terbentuk dari pixel-pixel kecil seperti ini loh teman. Nah, jadi yang di mata kita lihat sebagai sebuah pixel loh teman. Nah, di komputer itu pixel ini dipandang sebagai sebuah barisan angka gitu. Nah, contoh di dalam sini teman. Ketika kita punya sebuah pixel di sini ukurannya ini 4x4 ya. Maka sebenarnya yang dilihat oleh komputer itu adalah angka-angka yang disusun seperti bentuk di sebelah kanan ini, yang dimana tidak lain ini adalah sebuah matriks yang kita kenal di dalam matematika. Jadi setiap angka-angka di sini itu melambangkan warna yang akan dimunculkan oleh setiap pixel yang ada di sebelah sini gitu. Biasanya semakin besar angkanya, maka akan semakin terang pixel yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil angkanya, semakin gelap pixel yang dihasilkan. Jadi semua gambar yang kita lihat, apapun itu, bahkan yang sekarang layar yang kita lihat ini, tidak lain sebenarnya adalah hasil pencitraan dari matriks yang sudah diproses oleh komputer. Nah, ini menjadi hal yang bisa kita bawa ke dalam kelas ya semuanya. Nanti kita akan coba eksplor bagaimana kita bereksplorasi dengan matriks, di mana hasil eksplorasi kita itu akan mempengaruhi gambar yang dicitrakan oleh komputer kita lah teman. Nah, jadi ketika kita ingin mengedit sebuah gambar, kita ingin mengubah warna dan lain sebagainya, maka yang sebenarnya yang diubah itu adalah nilai-nilai di sini gitu. Jadi ketika kita mengubah nilai-nilai yang ada di dalam sini, maka otomatis gambar yang dihasilkan oleh komputer pun juga pasti akan menjadi berubah. Nah, berbicara tentang gambar, di komputer tuh untuk digital image ada beberapa jenis gambar yang bisa dipakai. Nah, yang pertama ada namanya binary image, biasa disebut dengan black and white picture, di mana binary image ini dia hanya punya dua buah warna, yaitu hitam sama putih. Jadi 0 itu untuk hitam di matriksnya ya. Ketika pixel itu ingin menunjukkan warna hitam, maka di matriks itu akan muncul angka 0. Dan kalau dia ingin merepresentasikan warna putih, maka di matriks itu akan menggunakan angka 1. Dan hasil kumpulan-kumpulan dari warna hitam dan putih itulah yang membentuk gambar contoh seperti yang teman lihat di layar sekarang gitu ya. Di mana ukuran matriks yang ada di situ disesuaikan dengan ukuran gambar. Kalau misalkan teman sering download gambar dari internet kan biasa kalau kita lihat tuh ada ukurannya ya. Biasa ada kayak misalkan 800 kali 600. Nah, ini sebenarnya menyatakan jumlah pixel yang ada di dalam gambar itu. Jadi artinya di gambar yang kita lihat ini yang berukuran 800 kali 600 ini secara di dalam pemrograman komputer itu adalah sebuah matriks juga yang berukuran 800 kali 600 ya. Jadi seperti itu kira-kira ya binary image. Nah, selain binary image itu ada juga namanya grayscale image. Grayscale image ini hampir sama seperti binary, tapi dia memberikan gradasi di antara 0 dari hitam ke putihnya loh teman. Nah, biasanya dia menggunakan angka 0 sampai 255. Nah, 0 itu untuk yang hitam total, dan 255 itu untuk yang putih sempurna ya, putih total ya. Dan nilai di antara itu semakin besar, seperti tadi saya bilang, nilainya menjadi lebih gelap, dan semakin kecil nilainya, semakin besar nilainya menjadi lebih terang, semakin kecil mendekati ke 0, nilainya si nilai warna pixelnya itu akan menjadi lebih gelap. Nah, jadi ketika kita punya sebuah gambar grayscale image, maka yang di komputer itu, di dalam komputer dia melihatnya itu sebagai sebuah matriks, ukurannya sama dengan ukuran gambar, dan elemen-elemennya di dalamnya itu memiliki angka dari 0 sampai 255. Dan yang terakhir yang sering kita lihat itu RGB image. RGB ini dari kata red, green, sama blue. Ini biasanya semua gambar yang kita lihat yang punya warna di internet itu semua adalah RGB image. Nah, RGB image ini dia punya 3 buah matriks. Satu matriks untuk red, satu matriks untuk green, satu matriks untuk blue. Dan ketika 3 matriks ini ditumpuk, maka akan menghasilkan kombinasi warna yang kita lihat sesuai dengan di gambar. Nah, bicara tentang matriks ini, teman, ada sebuah cerita menarik ya.
ketika kita berbicara matriks yang digunakan untuk digital image processing. Di tahun 92, di bulan April tepatnya itu, teman-teman, itu ada sebuah kejadian yang cukup terkenal dan sampai sekarang itu kalau teman cek itu beritanya masih ada di internet ya. Itu judulnya itu adalah Incident of Reginald Denny. Jadi Reginald Denny ini adalah seorang super truck. Jadi waktu itu ceritanya ini waktu itu di tahun 92 itu di Los Angeles itu terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran. Bukan hanya demo, tapi mereka juga melakukan penjarahan barang di situ. Nah, pada saat itu si Reginald Denny ini lagi mengemudikan truknya dan dia lewatin jalan, dia nggak tahu kalau di jalan yang akan dia lewati itu sudah diduduki oleh para pengunjuk rasa gitu. Nah, ketika dia lewat jalan itu, si pengunjuk rasa yang lagi ibaratnya lagi emosi gitu ya, secara membabi buta mereka tarik dia dari truknya dan dia dipukul. Ini adalah salah satu screenshot video yang ada, teman-teman bisa cek di YouTube, videonya masih ada sampai sekarang. Jadi dia dipukul oleh para demonstran yang ada di situ. Dan kejadian itu disiarkan secara live di televisi, jadi dinonton oleh semua orang. Karena waktu itu lagi demo, jadi mereka pakai helikopter. Biasa kalau kita lihat kayak film-film pengejaran penjahat dan lain sebagainya, itu kan di luar negeri kan pakai helikopter ya, untuk bikin beritanya. Nah ini hampir mirip seperti itu. Nah, dan polisi menganggap ini sudah termasuk tindakan kriminal. Jadi si para attacker ini ya, para orang yang mukul si Reginald ini, itu sudah ibaratnya dicari oleh polisi untuk diproses, istilahnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah barang bukti yang dipunya oleh polisi waktu itu tuh sangat minim. Yang mereka punya itu cumalah potongan video yang ya teman-teman tahu ini tahun 92 di mana kualitas gambar maupun kualitas kamera tuh belum sebagus yang sekarang gitu. Nah, tapi menariknya adalah mereka akhirnya bisa ketemu siapa saja yang menjadi pelaku dari kejadian ini berbekal foto yang ada di sini. Oke. Ini adalah sebuah foto yang diambil dari video hasil screenshot ya teman-teman ya. Diambil dari potongan video yang menunjukkan tangan dari salah seorang pelaku yang melakukan kekerasan kepada si Reginald ini. Dan dari berbekal satu buah foto ini, itu para polisi itu berhasil menangkap siapa pelaku yang memukul salah satu pelaku yang melakukan kekerasan kepada si Reginald ini. Nah, apa yang mereka lakuin gitu ya? Dengan kualitas foto yang sangat, kalau kita lihat sangat rusak ya ini ya. Ini foto aslinya gitu ya. Nah, mereka lakukan adalah mereka mengambil foto ini. Waktu itu ada seorang matematikawan di situ yang dikasih bantuan. Mereka ngambil foto ini, mereka masukin ke software komputer. Mereka rubah ke dalam bentuk matriks, lalu mereka jalankan sebuah algoritma yang dinamakan edge detection algorithm. Dan hasilnya akhirnya foto itu menjadi seperti yang di sebelah kanan ini loh semua. Jadi dari hasil mereka memanipulasi matriks yang ada di foto ini menghasilkan gambar yang ada di sebelah kanan dengan menggunakan sebuah algoritma yang namanya edge detection algorithm. Dan nanti sebentar kita akan coba ya semuanya, kita akan coba merecreate ulang apa yang dilakukan oleh istilahnya para matematikawan itu, tetapi dengan versi yang lebih sederhana ya, yang bisa kita bawa ke dalam kelas. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, jadi edge detection algorithm itu dia konsepnya sederhana. Dia adalah sebuah algoritma untuk melihat bagaimana di gambar itu terjadi perubahan warna. Ketika terjadi perubahan warna yang signifikan di sebuah gambar, maka akan dikasih sebuah garis di situ. Maka disebut edge ya, kayak garis tepi ya loh teman-teman ya. Contohnya seperti di gambar ini kan di sini warna hitam, di sebelahnya sudah warna putih gitu. Artinya dari sini ke sini ini terjadi peralihan warna. Makanya di hasil edge detection-nya itu muncul sebuah garis di sini. Ibarat garis ini menunjukkan adanya perubahan warna di dalam pixel itu, teman-teman. Nah, dari hasil ini, teman-teman, mereka bisa melihat ada, kalau teman-teman lihat di gambar ini, ada ini ya, di tangan salah satu attacker-nya itu ada muncul tanda seperti yang teman-teman lihat, yang dimana menurut polisi waktu itu ini adalah kalau bukan tato, berarti ini adalah tanda lahir. Jadi salah satu dari attacker itu punya sebuah tato atau tanda lahir di lengannya. Ini lengan kiri ya harusnya, di lengan kirinya. Nah, dari hasil inspeksi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa ternyata ini adalah sebuah tato bunga mawar. Di mana tato ini itu merupakan milik dari salah satu geng yang sangat terkenal waktu itu di Los Angeles.
Nah, dari berbekal foto ini, akhirnya polisi bisa memperkecil wilayah pencarian mereka menjadi terpusat kepada geng itu, dan akhirnya ketemu siapa yang sudah melakukan pemukulan terhadap si Reginald Denny ini. Ini salah satu cerita yang menarik ya, teman-teman ya. Dan menurut saya bisa menjadi sebuah engagement ketika kita mengajarkan matriks di dalam kelas gitu. Ibarat istilah kerennya apersepsi ya. Bagaimana kita membawa peserta didik itu untuk bisa masuk ke dalam materi yang kita bawakan. Ini salah satu materi yang menarik gitu. Dan nanti hari ini teman, kita akan coba membuat si edge detection ini tentu dengan cara yang lebih sederhana yang bisa kita peragakan kepada siswa gitu ya. Saya berpikir kalau misalkan ini dijadikan sebagai bagian project untuk siswa yang mungkin dikerjakan selama dalam kelompok, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Nah, nanti di akhir ini kita akan coba saling sharing kira-kira gimana caranya ya, apakah ada ide-ide dari teman semua. Nah, saya jelasin dikit tentang edge detection algorithm ini ya teman ya. Kira-kira dia bekerjanya seperti apa. Jadi bayangkan ini adalah matriks yang dipunyai oleh sebuah foto ya. Katakanlah ya, ini ada foto, dia punya matriks seperti ini ukurannya 5x5 ya, berarti dia punya 25 pixel. Nah, gimana edge detection ini bekerja? Jadi yang mereka lakukan tuh gini, pertama mereka ambil matriks berukuran 3x3 yang ada di dalam matriks foto itu, teman. Nah, terus yang mereka lakukan adalah elemen yang terletak di baris kedua kolom kedua ini, itu dikali sama 8, lalu dikurangin dengan elemen yang ada di baris yang warna kuning ini semua. Jadi warna kuning dijumlahin semua, yang merah dikali 8, terus yang merah kurangin sama yang kuning. Dan hasilnya dipindahkan ke sebuah matriks baru, seperti di sini ya. Contohnya ya, jadi di sini kayak tadi yang di tengahnya tadi 48, dengan menggunakan algoritma tadi, dia berubah menjadi 32. Itulah langsung bisa hitung sendiri ya. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Nanti kita geser lagi ke sebelah, gitu ya. Yang di tengah itu, yang 35, kita kalikan 8, terus kita kurangkan dengan semua yang ada di warna kuning. Maka kita dapatin lagi nilai yang baru. Dan ini kita lakukan semua, sampai semua elemen itu dihitung. Kecuali elemen yang di pinggir-pinggir ya. Yang di bagian-bagian sini nih, ini tidak akan terhitung ya. Jadi nanti kita anggap saja dia menjadi 0. Seperti itu. Tapi tetap yang di tengahnya ini, dia akan tetap terhitung semuanya. Ini kira-kira edge detection algorithm itu seperti itu. Nanti kita akan coba ya sebenarnya, kita akan coba dengan menggunakan aplikasi, dan kita akan coba recreate algoritma ini, gitu ya. Dan kita akan coba belajar untuk bikinnya. Oke. Selain itu, selain edge detection algorithm, juga hari ini saya mau bawakan tentang negative image algorithm. Oke. Negative image itu bukan gambar jorok ya, bukan gambar negatif ya. Kalau lo semua masih ingat dulu pas kita masih foto-foto di zaman dulu itu kan kita dapat yang namanya klise ya. Nah, klise itu maksudnya negative image ya. Nanti kita cuci, dia jadi foto yang sebenarnya gitu. Nah, negative image algorithm ini adalah sebuah algoritma untuk mengkonvert negative image menjadi actual image, atau sebaliknya. Actual image, kita punya gambar yang asli, kita convert menjadi gambar negatif gitu. Caranya itu sebenarnya sederhana. Seperti tadi teman-teman masih ingat ya, ketika kita punya matriks seperti ini, nilainya itu range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita akan mengurangkan 255 ini dengan setiap angka yang ada di sini. Contohnya 25 ini, nanti 255 kurang sama 25, hasilnya kita taruh di sini. Begitupun 48, 255 kurang 48, hasilnya kita taruh di sini, dan seterusnya. Nanti akhirnya kita punya sebuah matriks baru. Nah, matriks baru yang kita punya ini, kalau kita convert kepada gambar, maka hasilnya itu adalah negative image dari gambar asli yang ada di sebelah kiri seperti ini. Gitu. Oke, kita akan coba nanti ya, kita akan coba bikin, kita akan coba pakai gitu ya, dan kita akan coba lihat gimana sih matriks itu bisa hal-hal yang simple di matematika itu bisa kita pakai dan kita bawa ke dalam kelas. Oke, nah untuk aplikasi yang kita akan gunakan, kita akan pakai Scilab ya. Kemarin teman-teman udah install ya. Bentar ya, saya coba buka. Mungkin teman-teman bisa sambil buka ya. Coba kita buka Scilab-nya, bentar saya share screen ya. Pak John? Ya. Sebelum terlalu jauh, saya mau tanya dulu Pak John. Silakan. Ini menarik sekali tadi, saya jadi ingin tahu, tapi udah hilang ya share screen tadi ya. Mau saya bentar, saya ini ya, share screen lagi. Tadi saya mau buka Scilab. Oke, bentar. A window.
this one ya. Kelihatan Pak Nyoman? Masih proses sebentar. Oke. Ya, sudah sekarang. Oke. Gimana Pak Nyoman? Pak, pertanyaan saya yang pertama tadi terkait, ini dulu aja nggak apa-apa. Jadi, apakah ada alasannya Pak nanti ketika kita menjelaskan ke siswa ya, anggaplah kita mengajarkan ini dengan seperti versi Pak John gitu, ingin membawakan persepsi seperti ini, apakah nanti akan ada alasannya kenapa sih semacam rule-nya kenapa sih harus misalkan 255 dikurang dengan masing-masing ini untuk membuat sebuah negative image ya. Apakah itu sudah formula baku dari ya mungkin penemuan untuk membuat sebuah klise mungkin? Iya. Apakah seperti itu? Nanti tolong Pak John jelaskan ya. Kemudian back to previous ini Pak. Ya, sebelum ini. Yang ini atas lagi. Oh, edge detection. Nah, ini juga sama ya Pak ya. Kenapa apakah ini kan seperti membuat mengconvert dari matriks 4x4 jadi 3x3 ya nanti Pak? 3x3 benar. Dia tetap 4x4 hanya elemen di tapi 0 pinggirnya gitu Pak ya. Betul. Dia tetap matriks gitu. yang sama gitu. Ini kan tadi menurut saya rule yang cukup kompleks ya. Kita coba ya. Oke. Boleh. Ya, kenapa begitu? Apakah itu ada maknanya? Kemudian sebelum ini juga tadi yang ini terkait yang tadi RGB ya. RGB ya tadi ya. Betul. Ini itu kan ada range angka tuh Pak. Betul. Pertama kalau kita lihat red, green, blue itu apakah menggunakan range yang sama angkanya? Ya, dia tetap range-nya 0 sampai 255 tetap sama Pak. Nah, yang jadi pertanyaan nanti kan ketika kita menjelaskan sebuah matriks ini ya untuk tipe image RGB ini kan berarti nanti misal nih contoh angka 255 apakah dideteksi jangan 255 deh misalkan 100 misalkan di dalam matriks apakah dideteksi sebagai angka 100 untuk red, green or blue gitu kan ya. Sip. Apakah nah itu jadi saya berpikir jauh ke sana. Kemudian satu hal lagi, apakah mungkin pengetahuan saya yang kurang ini, apakah hanya sebatas RGB sampai saat ini Pak? Apakah ada misalkan something like purple atau yang lain gitu Pak? Boleh. Karena ini menarik menurut saya Pak, saya ingin tahu. Terima kasih Pak John. Thank you Pak Nyoman. Berarti kita mulai ya dari sini ya. Saya share screen ya. That's good question. Saya harus share yang hasil. Kita mulai dari saya share yang udah di udah di preview biar bisa gampang tulisnya. A window this part. Ini ya. Kita mulai apa Nyoman ya? Kita mungkin mulai dari yang tadi. Udah muncul belum Pak Nyoman? Sudah Pak. Udah ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan Pak Nyoman yang pertama adalah apakah komputer itu bagaimana dia tahu 255 itu untuk grayscale atau RGB. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, dari awal tuh Pak Nyoman, kita udah state. Jadi ini adalah tiga tipe image yang berbeda. Jadi kalau dari awal Pak Nyoman ingin makainya RGB, kita udah set di maaf Pak, ini yang saya maksud benar. Assume saya mau membuat image tipe RGB. Pertanyaannya adalah ketika ada di matriks angka 200 contohnya, di dalam matriks saya ada angka 200 misalkan. Apakah 200 itu untuk color yang ada di red, apakah green atau blue? Red, green atau blue. Karena, tadi kan menggunakan range angka yang sama ya, kecuali range angka yang berbeda mungkin di-identify sebagai berbeda color gitu. Thank you Pak. Good. Jadi ketika kita berada di matriks, berarti yang berada dalam RGB ya. Nah, jadi dia tuh akan punya 3 matriks Pak Nyoman. Jadi 3 matriks Pak ya. Betul. Jadi ada red matriksnya sendiri, nanti ada angka-angkanya, terus ada green lagi sendiri, angkanya dan blue lagi. Nah, ini istilah di komputer mereka sebut namanya hypermatrix. Jadi dia ketika gambar ini kita masukin ke dalam aplikasi nanti, aplikasi itu akan langsung melihat bahwa di gambar ini terdapat 3 buah matriks yang ditumpuk secara kita sebut ya, istilahnya disebut layer. Jadi dia satu gambar yang punya 3 layer. Layer pertama itu adalah red, layer kedua green, layer ketiganya adalah blue gitu Pak Nyoman. Jadi angka-angkanya itu akan kalau 200-nya untuk red ya berarti
di red itu ketika 200, red-nya seperti apa? Red yang sangat gelap atau red yang saking terang menuju ke putih. Nah, seperti itu kira-kira Pak Nyoman. Jelas, Dan Pak. berikutnya Thank you. pertanyaan yang berikut adalah tentang mode warnanya. Untuk komputer itu dia menggunakan tipe warna RGB, red, green, sama blue. Itu adalah untuk semua yang digital itu menggunakan RGB. Nah, tapi apakah ada kode warna yang lain? Jawabannya ada. Contohnya di printer itu dia menggunakan tipe warna CYMK, cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, itu untuk tipe warna printer. Jadi mungkin kalau teman sering ketemu sama orang-orang yang desainer, ketika mereka desain sesuatu gambar di komputer, dan ketika di print, biasanya hasilnya itu berbeda. Biasanya di komputer yang warnanya gelap, ketika di print, atau mungkin teman pernah ya ketemu ya, ketika di komputer warnanya itu dia, mungkin kita kasih birunya biru gelap, ketika di print, malah warna birunya menjadi lebih pudar seperti itu. Nah, itu alasannya karena tipe pencitraan gambar yang dipakai di komputer itu adalah RGB, sedangkan tipe pewarnaan yang dipakai di printer itu adalah CYMK. Nah, jadi ketika kita ngedit gambar di komputer, ketika kita print, maka hasilnya biasanya akan berbeda. Nah, terus gimana? Jadi ada kalau misalkan orang-orang yang memang hidupnya di dunia desain, biasa layar yang mereka pakai itu layar khusus, ya memang dikhususkan untuk desain. Ada beberapa spesifikasi tertentu supaya hasil desain mereka dengan hasil printer itu tidak terlalu berbeda jauh. Kira-kira seperti itu Pak Nyoman. Pertanyaan berikut ya Pak Nyoman ya, yang tentang algoritma tadi. Nah, ini menarik nih. Kenapa dilakukan seperti itu? Nah, seperti tadi yang saya bilang, kita lihat gambar ini ya, kita ambil contoh ya teman-teman ya. Edge detection algorithm ini adalah untuk melihat apakah terjadi perubahan warna dari piksel-piksel yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi, contoh ya, di sini di dalam area ini yang saya lingkarin, ini semua piksel ini tidak ada perbedaan warna. Jadi ketika di sini dia menjadi warna hitam, itu yang pertama. Dan kalau yang antara piksel yang terletak di garis tepi ini terjadi perubahan warna. Makanya ketika di gambar kita, dia terbentuk sebuah edge di sini. Nah, oleh karena itulah teman, ingat ya, warna hitam itu 0 ya pikselnya. Nah, kenapa algoritmanya seperti tadi? Ini kan algoritmanya adalah, saya ulangin ya, yang merah ini kita kalikan 8, terus kita kurangkan dengan semua yang ada di pinggir ini. Kenapa kita lakukan seperti itu? Jadi ketika semua piksel di sini punya warna yang sama, katakanlah ini X semua loh teman. Kalau kita apply edge detection ini, maka yang terjadi nanti, misalkan juga X ya, maka yang kita dapati nanti adalah 8X dikurang sama 8X di sini. Maka nanti yang kita dapatin di sebelah sini adalah bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Seperti itu Pak Nyoman, kira-kira penjelasannya. Jadi berarti mencari perbedaannya ya. Perbedaan warna, betul. Ketika sudah terjadi, misalkan di sini tiba-tiba berubah menjadi 3X, misalkan ya, maka sudah terjadi, nilainya akan berubah di sini, akan lebih besar nilainya. Jadi yang kita cari seperti itu. Ketika warnanya sama, maka akan menjadi 0. Ketika piksel-piksel di sekitar tuh warnanya sama, dia jadi 0. Makanya algoritmanya seperti ini. Tapi untuk tambahan, ini algoritma yang lebih sederhananya Pak Nyoman. Karena algoritma ini ada kelemahannya. Istilahnya kita sebut namanya noise. Jadi ketika kita convert ini ke dalam edge detection algorithm, kadang-kadang tuh ada noise. Noise itu maksudnya adalah ada beberapa piksel yang mungkin warnanya itu beda sedikit saja, tapi karena algoritma yang kita pakai, dia nggak dapat 0 gitu, malah dapat angka yang lain, makanya edge-nya tuh kurang kelihatan. Nah, tapi setidaknya ini sudah bisa menjelaskan untuk gambar yang simple, ini sudah cukup gitu. Tapi kalau gambar kompleks seperti yang barusan yang kita punya di sini, itu membutuhkan algoritma yang lebih advance lagi gitu. Tapi kalau untuk yang gambar simple, nanti kita akan pakai gambar yang simple aja. Untuk gambar simple, kita bisa menggunakan algoritma yang saya kasih ini. Gitu kira-kira Pak Nyoman. Paham. Thank you, Pak. Sekarang yang negative image ya. Nah, negative image itu pada dasarnya, teman-teman, dia ingin, biasa disebut juga dengan istilah complement image. Jadi complement image ini, biasa istilah yang sering dipakai itu complement image. Nah, complement itu maksudnya seperti ini. Jadi di negative image itu, dia ingin merubah gambarnya tadi, piksel yang terang, itu menjadi gelap, dan gelap itu menjadi terang. Itu yang disebut namanya complement image. Jadi kita merubah warna piksel yang ada gitu. Jadi kita bikin kebalikannya gitu. Tadi kayak 25 ini kan harusnya dia gelap ya. Tapi ketika kita convert ke negative image, piksel ini akan menjadi lebih terang karena kita mengurangkan dia dengan 255. Seperti itu kira-kira Pak Nyoman. Jadi itu definisi dari negative image. Jadi kita
merubah piksel yang terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Dan hasilnya itu kita sebut namanya negative image. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Pak. Good. Thank you, Pak Nyoman. Ya, thank you Pak, thank you. Oke, sama-sama. Oke, good. Kita coba. Oh, ini udah beda. Nah, sekarang kita coba ya, teman ya. Kita coba buka Scilab. Dan kita akan coba sama-sama bentar saya. Kita sama-sama buka ya, teman ya. Kita sama-sama coba. Kita akan hari ini kita akan recreate edge detection yang tadi saya bilang. Kita akan coba bikin programnya. Programnya udah saya ketik, nanti teman tinggal pakai. Untuk penjelasannya bagaimana, mungkin kita bisa ambil sesi yang lain kalau memang teman tertarik untuk belajar untuk Scilab ini gitu. Karena untuk beberapa programannya itu butuh praktis ya. Oke, kita coba. Kita sama-sama buka ya, teman ya. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Slide lagi, layarnya. Sudah Pak. Ya, oke. Oke, sambil teman lihat di Jimit-nya, sambil teman lihat di Scilab-nya juga ya. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah pakai, dan mungkin beberapa baru pertama, but it's okay. Kita akan sama-sama belajar di sini ya, teman ya. Nah, pertama saya jelasin dulu. Ya, gimana ya? Lihat Jimit, buka Scilab nih. Aku bikin paro-paro malah tak bisa. Kecilan banget. Kalau begitu mungkin dengar suara saya aja, Pak Nandar. Biasa ini kelihatan. Ya susah juga ya, karena dia ini ya. Oke, mungkin lihat di Scilab-nya Bapak Lasemen aja ya. Kita coba ya. Oke, saya jelasin UI-nya dulu ya, user interface-nya. Pertama yang Lasemen lihat ini harusnya sama seperti punya saya ya, karena Scilab-nya ini versi yang 6.1. Di bagian kiri itu kalau Lasemen itu adalah folder-folder, itu folder-folder yang Lasemen punya di komputer ya. Jadi ketika satu saat kita ingin memasukkan sebuah file, kita bisa langsung tarik dari sebelah kiri, masukin ke dalam Scilab-nya gitu ya, kira-kira. Itu yang paling kiri nih. Berikutnya kita lihat yang di tengah. Di tengah ini itu adalah kita sebut namanya konsol ya. Di sini Lasemen bisa ketik di konsol itu. Di sini adalah tempat di mana kita memasukkan coding dan lain sebagainya yang berhubungan sama Scilab, kita akan lakukan di tengah ini yang konsol. Oke. Berikutnya kita pindah ke sebelah kanan, teman. Di bagian kanan atas itu ada namanya variable browser. Jadi di dalam Scilab ini kita akan kadang-kadang ada beberapa angka yang kita misalkan dalam sebuah variabel. Ya, nanti ketika kita pakai variabel, semua variabel yang kita punya itu akan ada di atas ini. Ya, nanti kita akan jelasin lebih lengkap ya, variabel itu apa dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah itu ada common history. Ini adalah semua komen yang kita masukin di dalam Scilab nanti akan tercatat di sebelah kanan sini, kanan bawah. Dan biasa di bawah itu ada news feed ya, itu nggak penting ya, itu bisa di Lasemen close kalau mau ya. Itu di bagian kanan itu ada tombol silang kecil, kalau mau di close nggak apa-apa. Nah, kita sekarang, jadi fokus kita sebenarnya di konsol ya. Ini adalah area bermain kita gitu ya, Lasemen ya. Kita bisa menganggap Scilab ini seperti sebuah kalkulator. Tapi kalkulator yang super canggih, yang dimana kita bisa melakukan apapun yang kita mau di sini. Perhitungan-perhitungannya bisa kita customize sendiri selama kita mempelajari codingnya. Untuk aplikasi Scilab ini sendiri, teman, dia ini sebenarnya merupakan versi replika dari kakaknya yang biasa disebut MATLAB. Kalau teman pernah dengar, MATLAB itu dia berbayar dan juga cukup berat. Sedangkan Scilab ini dia open source, dia gratis, dan berikutnya adalah dia ringan, dia sangat ringan. Makanya itulah kenapa saya memilih ini gitu. Dan berikutnya adalah pemrograman, coding yang dipakai di sini adalah JavaScript, di mana bukan JavaScript, dia JavaScript yang sudah ibaratnya dibungkus sedemikian hingga sehingga lebih mudah untuk kita gunakan. Sangat mudah. Pokoknya teman satu hari pegang ini, saya yakin langsung ngerti basic-basicnya seperti apa. Nah, kita coba ya, kita lakuin sedikit perhitungan sebelum kita masuk ke tadi ya. Saya kepingin teman juga bisa tahu tentang kegunaan ini. Jadi, seperti saya bilang, Scilab ini adalah seperti sebuah kalkulator. Teman bisa masukin perhitungan ke dalam. Misalkan saya menghitung 2 tambah 3, teman tulis saja 2 tambah 3 ya, tambah biasa, terus enter dan langsung keluar. Itu jawabannya di situ adalah 5. Oke. Dan kalau teman lihat di sebelah kanan, itu langsung ada muncul sebuah variabel namanya ans. Ya. Jadi sekarang kita punya sebuah variabel ans, di mana variabel ans itu menyimpan angka 5 ini sebagai nilainya.
Jadi kalau Losman ketik ans di Scilab ini, maka dan Losman enter, dia akan muncul angka 5. Ans itu bernilai 5. Itu maksudnya variabel seperti itu. Nah, variabel ini sangat penting ketika kita nanti melakukan coding, kita akan sangat menggunakan variabel ini. Tapi nanti ya, kita akan belajar itu lebih, setelah ini kita akan lihat lebih dalam lagi Losman. Jadi, kita bisa lakukan perhitungan apapun juga. Misalkan mau hitung akar misalkan ya, Losman, tapi akarnya itu dia tulisnya SQRT. Jadi Losman ketik SQRT, buka kurung, misalkan Losman mau cari akar 25, ketik aja 25, tutup kurung dan enter dan langsung dapatnya 5. Seperti itu. Oke. Dia juga bisa matriks. Nah, matriks nih, kita akan coba matriks ya Losman. Karena sebentar kita akan pakai matriks. Untuk bikin matriks di Scilab, pertama adalah kita harus bikin variabelnya dulu. Nah, kita mau namain ini matriks apa? Misalkan saya mau namain matriks A ya. Kita ketik A. Oke. Terus Losman ketik sama dengan A, sama dengan, terus kurung siku, buka, kurung siku buka, dan Losman ketik matriksnya. Contoh ya, misalkan saya mau bikin matriks berukuran 2x2, di dalam isinya misalkan 1, 2, 3, 4, misalkan ya, 1, 2, 3, 4, jadi barisnya, baris pertama 1, 2, baris keduanya 3, 4. Nah, gimana cara kita input ke Scilab? Losman ketik 1, spasi 2, jadi barisnya itu dipisahin dengan spasi. Nah, kalau Losman mau masukin kolomnya, tekan titik koma ya, yang ada di keyboard, terus masukin lagi baris berikutnya, 3, 4. Nah, seperti itu. Kalau Losman mau tambahin lagi barisnya, titik koma lagi, seperti itu. Terus jangan lupa kurung tutup, lalu Losman enter. Langsung muncul matriks yang ada di dalam. Sekarang kita sudah punya variabel baru, namanya adalah variabel A. Variabel A ini menyimpan matriks 1, 2, 3, 4. Misalkan Losman ingin mengalihkan matriks ini dengan 3 misalkan. Gampang, tinggal Losman ketik 3, kasih kalinya itu pakai star, Losman, bintang, di atasnya angka 8 itu, shift 8 ya. Terus kita ketik variabel yang kita mau kalikan siapa. Oh, saya mau kalikan A, berarti 3A. Losman ketik 3A, 3 kali A, dan langsung enter. Langsung dapat jawabannya, 3, 6, 9, 12. Misalkan Losman mau nyari determinannya, bisa juga. Ketik DET dalam kurung A, ya, nama matriksnya tadi ya, terus Losman ketik enter. Langsung dia muncul negatif 2. Determinannya negatif 2. Matriks apapun yang Losman masukin ke dalam, dia bisa langsung menghitung determinannya secara langsung. Mau nyari inverse-nya, bisa juga. Inverse itu kalau nggak salah kodenya INV. Jadi INV dalam kurung, matriks yang mau kita cari inverse-nya yaitu A, misalkan, tutup kurung, terus kita enter. Langsung dia muncul adalah hasil dari inverse-nya. Losman bisa sambil coba ya, bisa sambil main-main di dalam konsolnya. Itulah kira-kira bagaimana cara kita gunakan Scilab secara basic ya Losman ya. Sampai sini dulu, ada yang Losman mau nanya? Sebelum kita lanjut. Ini ada chat ya. Halo Pak John. Ya, Maaf, silakan lupa. Pak Nyoman. Itu Gimana? Pak terkait answer ya. Berarti kan keyword ENS itu kan answer itu tadi dari yang pertama kita buat itu kan 5, hasil yang kedua hasilnya 5 juga kebetulan. Nah, kemudian berikutnya ada answer dan seterusnya. Nah, apakah nanti ketika misalnya next-nya ini saya mau membuat misalkan 3 kali ends kali ends gitu, mana answer yang mana yang akan diidentify oleh sistem? yang paling terakhir karena jadi kalau kita nggak mendefinisikan variabelnya, otomatis si Scilab ini akan menggunakan ends sebagai variabel kita gitu. Jadi kalau kalau Pak Nyoman mau nyimpan nilainya, misalkan dari awal ya saya mau nyari inverse A nih, kita simpan di matriks lain, misalkan matriks B. Jadi kita ketik B sama dengan INV. Nah, bukan INV dari A. Jadi sekarang yang menyimpan informasi ini adalah matriks si variabel B gitu. Berarti kalau kita mau memanggil lagi inverse of A, berarti ketik aja B gitu Pak ya? Betul, Pak Nyoman mau ketik aja B, langsung enter, langsung dia muncul seperti itu. Oh, oke. Jadi variabelnya itu tergantung kita mau simpan di mana. Kalau kita menggunakan variabel yang sama, misalkan saya udah pertama ketik B sama dengan 3 misalkan. Sekarang variabel saya ini nyimpan variabel B saya ini udah nyimpan 3. Jadi yang tadi sebelumnya yang matriks itu sudah hilang. Hilang otomatis Pak ya? Oleh otomatis karena kita menggunakan variabel yang sama. Jadi seperti itu. Oh, oke. Thank you Pak. Sama-sama Pak Nyoman. Nah, ini kalau misalkan konsolnya udah penuh Losman, ketik aja CLC ya. CLC terus enter langsung dia bersih lagi. Oke.
Nah, sama halnya juga kalau variabelnya mau dihilangin, itu kan variabelnya ada A, B, sama N, kita mau hilangin, ketik clear, dan enter. Nanti langsung hilang dan semua kembali seperti awal, kita bisa kerjain lagi. Seperti itu kira-kira, teman ya. Jadi ini adalah gimana caranya kita menggunakan konsol di Scilab. Jadi teman bisa mengetik informasi perhitungan sederhana di sini. Oke? Good. Ada lagi yang mau bertanya, teman? Setelah ini kita akan coba bikin coding yang sederhana ya, teman-teman, yang sangat simple. Oke, biar kita intinya hari ini kita kenal dulu Scilab itu apa. Kita belajar bikin coding yang sederhana aja, gitu ya, cukup satu aja. Berikutnya kita coba uji coba coding yang kemarin saya udah coba bikin, ya. Kita coba. Apakah ada lagi? Pak, emang tulisannya kecil gitu Pak ya? Oh, Aduh, harus. mata saya kelihatan. Bentar ya, Pak. Saya coba magnifier ya. Untuk aplikasi ini bisa di Windows 7 nggak Pak ya? Bisa ya? Bisa Pak ya. Hmm. Ini kalau saya Boleh gede. linknya dikasih di chat Pak. Oh, link untuk download. Ini kalau kayak gini gede nggak sih Pak ya layarnya? Udah, Enggak ya? saya nyerah deh, mata saya udah nggak kelihatan garis aja. Oh iya, bentar ya. Saya coba. Sama mata saya juga. Memang kalau dia nggak bisa digedein ya kali ya. Saya coba ya teman ya. Oh, untuk download ya. Ntar saya coba bagi linknya ya. Ya, bentar. Sambil ngomong Pak John. Boleh ya. Untuk yang program ini, kita kalau menginput variabelnya langsung hasil ya, nggak ada caranya ya. Hasilnya gimana Pak ya? Kalau di MATLAB ya, atau apa sih bentar? Ini Scilab ya. Kalau di Maple, Oh, di Maple ya? biasanya ada langkahnya gitu. Jadi kalau saya buat soal integral gitu ya, itu kalau di Maple, misalkan integral bla 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 dx gitu ya, dia langsung jawab. Tapi kalau kita minta ureannya, di situ saya tekan ada explore ureannya, langsung disebut langkah-langkahnya lengkap. Oh iya, oke, saya ngerti. Dia sebenarnya nggak bisa sih ngelakuin pekerjaan tuh kayak gitu, nggak bisa Pak ya. Oh, nggak bisa, karena kalau kita mau dia tuh ini adalah ibarat seperti saya bilang, dia cuma kalkulator doang, yang dimana kalau kita memang mau dia melakukan pekerjaan seperti itu, kita harus perintah dia gitu Pak ya. Perintah dengan menggunakan coding seperti itu Pak ya. Tapi nanti kita akan coba bikin seperti yang tadi Pak ya karena bilang. Kalau kita gunakan Maple terus terang berat, karena Maple itu berat sekali. Iya. Ya. Kalau ini tapi aja kan lebih enak. boleh. Nanti kita akan coba ya Pak ya, bikin coding yang seperti Pak ya mau tadi, kita akan coba ya Pak ya. Di mana ketika kita klik langsung jawabannya semua keluar tuh bisa. Tapi kita harus ketik sendiri. Jadi ibarat dia ini cuma kasih kita kosongan dan kita silakan kita customize sendiri dengan menggunakan coding-coding yang ada. Oke, kira-kira seperti itu. Saya udah bagi di kolom chat Pak ya, kalau Pak ya mau download, klik aja di linknya scilab.com, nanti langsung klik di download Scilab-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman ya. Oke, nggak apa-apa, hari ini kita belajar untuk mengenal aja. Nah, sekarang kita akan coba mengetik coding ya. Kita akan coba bikin coding yang sederhana aja. Hari ini saya kepingin membuat coding untuk mencari akar persamaan kuadrat. Oke, itu saya akan coba bikin ya. Kita akan coba bikin sebuah coding untuk membuat. Jadi yang coding yang saya mau ini, sebelum kita bikin coding, kita harus berpikir kita mau seperti apa coding yang kita bikin gitu. Kita mau nanti program ini berjalan seperti apa. Oke, biar lebih mudah, nanti saya mau adalah ketika saya jalankan coding ini, saya tinggal memasukkan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat, dan ketika saya enter, langsung muncul jawaban yang saya mau. Oke, kita coba ya teman ya. Nah, untuk ketik codingnya, teman lihat di sudut kiri atas ini ada namanya Synodes ya. Sudut kiri atas, ini teman kalau klik akan terbuka tampilan seperti ini. Oke, dia akan tampilan seperti notepad ya, kosong. Nanti kita akan ketik coding kita di sini. Teman mungkin bisa sambil buka ya. Sambil buka, kita coba ketik yang sederhana aja gitu ya. Kita coba lihat gimana Scilab ini dia bisa kita pakai. Oke. Ini maaf kalau nggak bisa jadi gede ya. Saya nggak tahu cara gedenya gimana ya. Oke. Kita coba ya teman ya. Pertama, coding itu pada dasarnya dia punya 3 bagian penting. Oke, ketika kita ingin melakukan coding, ada 3 hal penting, ada 3 langkah penting yang harus selalu kita ikuti. Pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Ini adalah 3 hal yang harus kita
tanamkan ketika kita melakukan yang namanya coding. Jadi yang pertama, input ini artinya fase di mana kita memasukkan variabel-variabel yang kita mau ke dalam Scilab untuk dihitung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses. Proses ini adalah setelah variabel ini diinput, variabel ini mau diapain? Apakah mau ditambah atau mau dikurang, dikuadratin dan lain sebagainya. Nah, itu di bagian input. Dan terakhir output adalah bagaimana kita mau hasil ini ditampilkan sama si Scilab ini. Apakah berupa kata-kata atau mungkin munculnya polos-polos aja seperti itu. Nah, itu akan kita bikin di sesi output. Oke, kita mulai satu-satu ya teman ya. Dari input dulu, oke? Kita mulai ya, teman. Kita coba ketik sama-sama ya, teman ya. Mungkin sambil dengar suara saya. Kalau memang bisa buka 2 tab untuk lihat lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak, mungkin ikutin aja instruksi dari suara saya, teman ya. Pertama kita mulai ketik ya. Pertama kita akan bikin sesi input dulu. Nah, biasanya program yang baik itu selalu kita kasih komentar. Jadi di suatu saat ketika kita buka, kita ingat nih. Nah, untuk bikin komentar itu kita pakai double slash seperti ini. Teman ketik garis miring 2 kali. Nanti langsung berwarna hijau. Komentar ini artinya apapun yang saya ketik di dalam sini itu tidak akan dianggap sebagai coding. Ini silakan teman mau ketik sesuatu di sini tidak masalah. Dia sebagai sebuah komen aja ya. Biasa komen ini saya pakai untuk namain program ini program apa gitu ya. Kita namain ya. Misalkan adalah program mencari akar ya persamaan kuadrat ya. Kita namain coding kita karena suatu saat mungkin kita butuh gitu ya. Karena kadang-kadang kita coding hari ini, beberapa bulan kita buka udah lupa kemarin algoritmanya gimana gitu ya. Nah, kita komen ini akan sangat membantu loh sebenarnya. Pak John? Silakan Pak Nyoman. Kok di layar saya nggak gerak ya Pak? Dia nggak muncul ya? Bukan, di tampilan Bapak masih yang layar awal tadi Pak? Oh, oke. Oh iya. Atau hanya di saya? Benar-benar. Iya sama, di saya juga Pak. Sama ya. Oke, bentar ya. Ini kalau saya share entire screen gini, dia buram nggak gambarnya? Kemarin saya coba share entire screen, dia buram. Coba iya, ya. Bapak lebih buram, Pak. Lebih buram ya? Iya. Dia buram ya? Oke. Kalau gitu, gini aja. Nggak apa-apa, gini. Ini jeleknya Google Meet gitu sih, kalau share entire screen, dia jadi buram dia. Oke, bentar ya. Nggak, gini aja, saya tahu. Window. Nah, ini dia. Sorry, yang di sini ya. Oke, udah kelihatan? Terlihat layar ini, Pak. Warna-warna gitu, Pak. Kecil ini, saya ketik-ketik muncul Pak Nyoman. Enggak, Pak. Cuman kumpulan warna, Pak. Atau di saya aja bermasalah ini. Pak Widi? Di saya juga. Di saya juga warna dinding doang. Kenapa ya? Bentar ya. Ini udah presenting nih. Bentar. Oh, dia kayak delay gitu Pak Nyoman. Bentar, saya coba ya. Nggak boleh buru-buru ternyata. Bentar, window. Kalian pakai zoom aja harusnya ya. Oke, saya coba ya. Bentar, teman. Oke, cek. Apakah kayaknya saya coba entire screen aja ya Pak Nyoman ya. Boleh Pak, masih ini kayaknya terlihat, masalah, Pak. Iya, masalah dari Google Meet-nya deh, kayaknya ya. Saya curiga ini juga warna-warnanya dari mana ya? Oke, coba lagi ya, bentar Bapak Ibu. Kita entire screen aja kayaknya. Oke. Oke, apakah udah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, kayaknya saya bukanya di sini ya. Nah, kayak gini kali ya. Dia buram ya, Pak Nyoman ya? Sangat buram, Pak. Iya. Kenapa ya? Saya juga bingung.
Tapi kita ikutin suara ya. Oke, Pak. Kita coba ya langsung ya sambil buka di Scilab-nya ya. Ya, sini kelemahan Google Meet ya. Kita coba ya. Gak apa-apa. Hari ini kita coba dulu untuk pengenalan. Nanti kita akan cari sesi yang lain. Mungkin nanti apa kita pikir ya. Oke, pertama kita bikin input dulu ya, teman-teman ya. Input ini adalah kita akan meminta si Scilab ini untuk kita akan menginput variabel-variabelnya ya, teman-teman ya. Oke, jadi ingat tadi kita mau program kita minta nilai ABC. Berarti artinya saya butuh 3 variabel nih. Variabel untuk menyimpan nilai A, variabel untuk menyimpan nilai B, dan variabel untuk menyimpan nilai C. Kita masukin ya. Saya namain aja ABC aja ya. Jadi kita ketiknya gini loh, teman. A sama dengan, A sama dengan, terus kita tulis input. Itu kodenya ya, input. Kalau teman ketiknya benar, nanti inputnya tuh langsung berubah warnanya. Jadi warna dikasih underline, terus warnanya warna kayak ungu gitu ya. Nah, terus teman buka kurung. Ini. Nah, terus kasih tanda titik 2. Oke. Pelan ya. Jadi A sama dengan input, buka kurung, nanti otomatis tutup kurungnya muncul. Di tengah-tengahnya kita kasih tanda petik 2 seperti ini. Nah, di sini lo teman masukin tulisan ya. Kita mau program ini bilang apa ke kita? Misalkan saya mau dia bilang nanti masukkan nilai A. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kita kasih sama dengan mungkin ya biar kelihatan menarik. Jadi ini adalah coding untuk si Scilab ini mengambil input dari kita. Oke, jadi A sama dengan input, masukin nilai A. Oke, berikutnya yang lain juga sama. Untuk variabel B dan lainnya, dan C juga sama. Kita copy-copy aja nih. Oke. Jangan lupa ganti namanya ya. Yang ini adalah variabel untuk B, dan ini variabel untuk C. Gitu ya. Dan kita ganti juga suruhan di dalamnya. Jangan masukin nilai A. Di sini masukin nilai B, di sini masukin nilai C. Nah, sampai di sini bagian input selesai. Artinya kalau kita jalankan program ini, teman ya, kita coba ya, kita jalankan dulu ya. Walaupun belum selesai, kita jalankan dulu. Sabar Pak, saya belum buat. Boleh. Sorry. Oh ya, silakan. Itu nggak kelihatan, kita bingung ngetik. Itu abis. Saya bagi di chat ya. Boleh Pak. Nah, bener ya. Pak John. Pak John. Silakan. Mohon izin. Ya, Bu Mela. Oh, Bu Mela, gimana Bu Mela? Iya, Pak John, tadi saya searching di Scilab Reference ada pengaturan font. Oh, ada ya, Bu Mela ya? Di mana Bu Mela? Di application? Di Scilab Reference gambar obeng. Obeng preferences. Itu nanti ada font. Oh iya benar. Nanti bisa ngukur font yang di konsol dan sign notes. Oh iya, oke. Thank you, Bun. Oke, kita coba. Ya, sama-sama. Thank you, Bun. Bu Mela. Iya. Barusan searching soalnya memang kecil sekali. Iya benar. Coba kita pakai 40 deh. Terus di sign notes-nya kita pakai 40 juga aja. Coba ya. Oh, udah lebih gede sih. Oke, jangan 40 deh. 40 aja. Nah, kayak gini nih. Ini kelihatan nggak, teman semua? Sangat, Pak. Sangat. Nah, kok jadi burak, ini Pak? aja nih. Ini. Jadi kan? Ya, mantap, bisa Pak. Ya? Nah, gini aja ya. Oke, good. Pak John. Ya, gimana Pak Jontar? Pak Jontar ya? Iya, Pak John. Agak buram. Coba pengaturan Google Meet-nya Pak John, itu kan ada pengaturan video yang Oh, ada ya? Iya. Coba ya. Di setting ya? Setting, terus ada video. Setting, video. Oh, Send ini. resolution, bikin high Ini ya? Oh iya, definition aja. Wah, benar. Wah, thank you. Iya. Baru tahu. Siapa tahu ada fungsinya juga ya. Semoga ya. Atau ini dari kamera saya ya? Atau coba nggak tahu sih. Coba kita reset ya. Kita stop presenting, saya present lagi.
Sign notes. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, lebih lumayan lah. Lumayan lah ya. Oke. Nanti yang berikut-berikutnya kita pakai Zoom aja deh. Gak usah Google Meet lagi. Oke, langsung aja kira-kira untuk bagian inputnya ya. Jadi sintaksnya ya, disebut istilahnya sintaks. Jadi variabelnya dulu ya. Di sini saya pakai ABC. Langsung bebas mau pilih apa aja terserah. Oke, saya sih saranin yang pendek-pendek aja karena variabel ini akan sering kita ketik. Jadi untuk lebih efisien ya, supaya jangan capek juga, kita pakai variabel yang sederhana aja gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Oke, di sini variabel pertama misalkan A, kita tulisnya input. Oke, selalu seperti itu. Berikutnya buka kurung, nanti otomatis tutup kurungnya langsung dia generate juga lah teman. Terus kasih titik 2 seperti ini di atas ya. Karena yang ingin jadi yang di tengah sini ini adalah masukkan nilai A. Ini di programming biasa kita sebut dengan istilah namanya adalah string. Jadi string itu adalah ibaratnya input di dalam Scilab yang berupa tulisan. Itu kita sebut namanya string. Jadi ketika kita mengetik seperti ini, Scilab akan menganggap ini sebagai sebuah tulisan. Jadi tidak perlu biasanya tampilin apa adanya aja gitu. Oke. Last teman, apakah sudah selesai yang bagian input ini? Oh, udah last teman ketik? Sudah. Oke. Nah, ini bisa kita jalanin sih, tapi nggak usah nanti langsung aja sekalian ya. Kita sekalian. Nah, ini input selesai. Nah, biasanya kita kasih komen juga sih di sini. Bisa saya tulis input gitu. Atau misalkan ya, ini untuk input nilai persamaan kuadrat. Nah, misalkan seperti itu. Kita bisa kasih komen. Intinya programming yang baik itu ada komentarnya. Jadi satu saat orang yang melihat coding kita, sama orang yang, sama kita pun diri kita sendiri, satu saat ketika kita ingin melihat lagi coding ini, kita bisa ada bayangan. Oke? Nah, bagian input selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu proses. Ya, saya namain sini proses ya. Oke, proses untuk, kasih komen ya, menghitung nilai akar, atau menghitung akarnya, gitu ya, akar-akar. Terserah sih mau ketik apa aja, terserah, yang penting bisa kita ingat. Nah, di tahap proses ini adalah sekarang si Scilab ini udah punya nilai A, B, C. Nah, sekarang kita mau apain nilai A, B, C ini gitu ya. Karena saya kepingin mencari akar-akarnya, berarti saya akan menggunakan rumus ABC. Oke, kita akan menggunakan rumus ABC di sini. Kita mulai ya, teman ya. Jadi kita bikin variabel baru untuk menyimpan akar-akarnya nanti. Oke, kita coba ya. Yang pertama saya namain aja akar 1 gitu ya. Ini variabelnya ya, akar 1. Jadi akar 1 ini adalah variabel yang saya bikin untuk menyimpan nilai dari akar pertamanya. Kita mulai masukin ya. Akar 1 ini gimana cara dapatnya gitu kan? Gimana cara dapatnya? Cara dapatnya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Kita masukin berarti minus B. Oke, minus B seperti ini. Ingat kita pakai B di sini sesuai dengan nama variabelnya. Karena variabel di sini saya pakainya adalah B. Jadi nilai B ini akan mengikuti dengan nilai yang kita input di tahap input ini. Karena nilai B ini akan berubah-ubah ya, teman ya, sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita pakainya variabel di sini. Jadi nilai minus B kita akan pakai kan rumusnya kan plus minus ya. Akar pertama kita ambil yang plus deh. Jadi minus B tambah seperti ini. Dan by the way, spasi di sini tidak dihitung sebagai ini ya, karakter ya. Teman, jadi mau spasi berapa banyak pun juga tidak masalah gitu ya. Minus B, rumusnya apa sih? Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Berarti minus B tambah akar. Akar itu kodenya adalah SQRT seperti ini. Kalau teman ketiknya benar, warnanya langsung berubah. Oke. Akar B kuadrat min 4 kali A kali C ya. SQRT kita kasih kurung. Kurung 2 ya, tutup gini. Terus B kuadrat. Untuk bikin kuadrat berarti B, kita kasih pangkat. Pangkat ini yang di atas 6 itu lah teman, yang bentuk kayak topi ya, B pangkat 2 seperti ini. Oke, ini kita berarti B kuadrat ya. Kalau teman mau B pangkat 3 ya, ini ganti 3, ini ganti 4 gitu ya. Kita pakai B kuadrat dikurang sama 4 kali A kali C. Kita ketik ya, 4 kali itu pakai star ya, yang di atas 8 lah teman. 4 kali A terus kita kali C. Oke. Minus B ditambah akar B kuadrat min 4AC, jangan lupa dibagi 2A.
yang ingin kita bagi adalah semua di sini, berarti kita kasih kurung nih lah semua ya. Jadi di coding itu kurung sangat penting. Ini kita kurungin di depan sama di belakang. Setelah itu kita bagi sama 2A. Oke, bagi. Ingat 2A-nya itu adalah 2 dikali A ya. Langsung jangan tulis 2A. Nanti dia terbaca sebagai variabel. Kita nggak punya variabel 2A di sini, nanti dia bakal error. Sampai sini dulu lah teman, silakan diketik. Kalau udah bilang ya. Jadi selalu kita definisikan variabelnya ya. Jadi variabelnya itu adalah yang akan menyimpan nilai kita. Gitu. Pak John. Ya, gimana Pak John? Lupa tadi, gimana cara menghapus layar? Lupa tadi. CLC, Pak Jontar, CLC enter. Kalau mau hapus variabel clear. Jadi CLC enter, Pak Jontar clear lagi bisa. Oke, Pak. Oke. Teman-teman udah bisa diketik ya. Nah, ini baru akar 1 ya. Kita baru dapat 1 buah akar nih. Sedangkan kan akarnya harus ada 2 nih. Berarti kita bikin lagi variabel yang kedua. Nah, karena dia sama, kita copy aja, teman-teman. Copy, kita taruh di bagian bawah. Ini. Enter. Set, Ctrl V. Ingat ganti nama variabelnya. Jangan akar 1, kita namain akar 2 ya. Dan akar 2 ini dia kan pakainya yang kurang ya. Berarti min B dikurang. Seperti ini, teman-teman. Di tahap proses kita sudah selesai. Artinya sampai di sini, ya, si Scilab ini sudah berhasil mendapatkan nilai ABC yang kita input. Si Scilab juga sudah berhasil menghitung nilai akar-akarnya. Dan semua itu masih terjadi di belakangnya Scilab, gitu ya. Sekarang berikutnya kita masuk ke tahap yang berikut, yaitu kita akan minta Scilab untuk memunculkan. Kita kepingin si Scilab ini memunculkan akar 1 dan akar 2 yang sudah kita hitung ke dalam supaya bisa kita lihat loh, ya. Kita coba ya. Ingat kasih komen ya. Saya bilang ini adalah output ya. Kira-kira seperti ini lah semuanya. Jadi kita akan minta Scilab untuk memunculkan nilainya. Gimana caranya? Untuk output ini di Scilab ada banyak perintahnya. Yang paling sederhana itu adalah perintah display. Dia ketiknya DISP. Cuman ketik DISP ya, singkatan dari display sama buka kurung. Apa yang mau kita display? Yang mau kita display itu apa? A-nya kah? B-nya? C-nya? Atau apa gitu? Yang ingin kita display di sini adalah akar 1 sama akar 2. Jadi kita display akar 1, ketik aja nama variabelnya akar 1, seperti ini loh teman. Berikutnya lagi kita harus display lagi akar 2, ketik lagi di bawahnya. DISP, buka kurung, akar 2. Kita ingin tampil. Oke, silakan teman diketik. Oke. Udah ya, teman ya. Kita coba jalanin ya sekarang ya. Ini programnya udah selesai. Input sudah beres, proses sudah, output sudah. Nah, sekarang untuk jalaninya lah teman. Di bagian atas ini ada namanya save and execute. Oke, kita akan eksekusi programnya. Dia tuh icon keempat dari kanan ya, dari ujung kanan. Teman klik save and execute. Nah, nanti kita akan diminta untuk nge-save dulu ya. Teman silakan save, namanya terserah. Mau mana aja, terserah. Silakan saya namain persamaan kuadrat ya. Silakan teman mau simpan di mana aja terserah. Dan kita klik save. Nah, Maaf Pak, tadi yang diklik apa Pak? Sebelum save and execute. Oh. Di yang keempat, icon keempat dari bagian kanan Pak Nyoman. Oh, oke. Ada save and execute. Iya. Oke, nanti kalau teman udah klik save and execute, dia akan muncul, langsung pindah ke konsol ya, dia akan muncul di situ. Ya, langsung bisa lihat ya. Oke. Pak Itu John, langsung. Bentar. Gimana? Terus habis save and apa tadi tuh? Execute, save and execute, Terus ketik namanya. Namanya? Silakan dinamain aja, bebas ya. Itu nama filenya. Silakan mau namain apa, terserah. Itu untuk nama filenya dong. Saya hanya save aja Pak, nggak ada tulisan apa tadi? Save and execute. Kalau Pak Nyoman udah mau jalanin, dia otomatis minta save juga. Dia harus di save dulu programnya baru dia jalan, gitu. Oh, gitu. Kalau Pak Nyoman udah run,
Pak Nyoman buka di konsol, itu udah muncul harusnya. Coba kalau Pak Nyoman, tampilannya akan sama kayak punya saya yang ini. Kok beda Pak ya? Ya, kita coba ya, langsung kita uji ya program ini benar atau salah ya. Oke. Di sini misalkan kita ingin mencari akar dari apa ya? Contoh ya, x kuadrat plus 5x plus 6 ya, yang gampang-gampang ya. Kalau benar hasilnya harus -2 sama -3 ya semuanya. Kita coba x kuadrat plus 5x plus 6, berarti A-nya 1. Kita ketik 1. Ya. Windows yang buat konsolnya nggak kelihatan. Oh, oke. Benar juga ya. Iya betul. Konsolnya belum kelihatan. Saya coba ya. Windows konsol. Iya benar, harus pindah-pindah ya. Paling benar sih sebenarnya entire screen ya, hanya burem. Oke, udah muncul? Sudah. Udah ya, oke. Jadi tampilannya akan kira-kira seperti ini ya teman ya. Jadi tadi kan kita kan udah tulis di dalam input tadi kan kita tulis masukkan nilai A. Nah, dia akan keluar seperti itu. Jadi tujuannya agar lebih user friendly ya program kita gitu. Jangan hanya muncul sama dengan kita nggak tahu mau siapa gitu ya. Kita coba ya. Persamaan kuadratnya x kuadrat plus 5x plus 6. Oke. Berarti A-nya 1, kita enter. B-nya 5. Oke, kita enter. C-nya 6. Langsung enter, langsung muncul -2 dan -3. Selesai gitu. Oke, program kita berhasil. Jadi langsung ketahuan nilainya -2 dan -3. Dan kalau saya mau jalanin lagi, klik lagi yang tadi, yang programnya jalanin lagi sekali lagi. Nanti dia muncul lagi lah semua. Kita bisa lakuin berulang-ulang. Nah, ini mungkin akan sama seperti yang tadi Pak Tea bilang. Jadi program apa yang bisa kita bikin? Semua program bisa kita bikin. Mau apapun bisa kita bikin, yang penting kita bisa develop algoritmanya. Ini yang masih sederhana ya teman ya. Ada beberapa algoritma yang sudah ada beberapa algoritma yang sangat kompleks, ada yang sederhana, pokoknya macam-macam gitu lah sebenarnya. Oke, ini kita bisa coba lagi nih, misalkan yang angkanya agak jelek sedikit ya. Misalkan 2x kuadrat misalkan ya, tambah 10x tambah 6 misalkan ya. 2x kuadrat tambah 10x tambah 6 misalkan, kita coba ya. Nah, langsung dapat ya, hanya hasilnya itu dalam bentuk koma-koma seperti ini, karena dia nggak bisa muncul dalam bentuk pecahan, dia nggak bisa. Dia pastinya dalam bentuk desimal ya sebenarnya, sama kayak GeoGebra dan lain sebagainya, dia sama seperti ini. Oke, itu contoh program untuk yang sangat sederhana yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai dari akar-akar. Sampai sini lah teman, ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke yang tadi ya, kita akan uji coba ya. Kita belum uji coba yang matriks tadi ya. Ini kita baru pengenalan doang ya sebenarnya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Codingnya sangat sederhana ya teman ya. Dia tidak ada banyak sekali coding yang ada di komputer gitu ya. Dan Scilab ini adalah yang paling sederhana dari semua gitu. Karena kita nggak perlu lagi kayak mendefinisikan variabel dan lain sebagainya, itu nggak perlu kalau di Scilab. Semuanya otomatis gitu ya. Jadi lebih mudah untuk kita pahami. Oke, ada yang teman yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba explore yang tadi ya teman ya. Yang tadi saya bilang untuk itu gambar ya teman ya. Nah, untuk di gambar sendiri teman, di Scilab ini secara default dia nggak ada, dia belum ada. Kita harus tambahin secara manual. Oke, caranya seperti ini teman. Di bagian yang paling atas ini ada namanya modul manager. Oke, modul manager. Kalau teman lihat, dia di bagian shortcut icon ke-5 dari bagian kanan teman ya. Itu teman klik. Teman klik ya, mungkin muncul nggak sih di layar saya ya? Mungkin saya coba share entire aja. Teman klik yang di modul manager ya, di modul manager. Oke.
Harusnya kelihatan ya Losmen ya. Ini historical burem. Nah, di modul itu Losmen lihat ada tulisannya image processing. Ada tulisannya image processing. Losmen bisa ketemu di situ. Ya, kita akan ambil modulnya untuk masukin ke Scilab-nya agar dia bisa kita bisa proses image ya. Kalau udah, nanti Losmen ketik di paling atas kedua di tengah, itu ada tulisannya Image Processing and Computer Vision Toolbox. Terus Losmen klik dan pilih install di bagian bawah. Ini punya saya, udah saya install, jadi nggak ada lagi pilihannya. Cuma ada pilihan remove ya. Jadi Losmen klik ya, saya ulangi ya, dari image saya ulangin ya, di modul manager tadi Losmen diklik. Terus Losmen pilih ke Image Processing. Berikutnya pilih di Image Processing and Computer Vision Toolbox, itu kedua di tengah, lalu Losmen klik install. Oke. Pak John, autoload-nya perlu nggak di checklist? Autoload-nya ya di checklist aja, supaya dia nanti langsung pas kita buka Scilab dia langsung otomatis ke ini juga. Gitu. Oke. Nggak mau nih. Udah diinstal, udah diklik ya? Berarti install dulu ya? Diklik install dulu, diklik install, tek. Nah, nanti dia langsung loading. Apakah udah jadi? Nah, kalau udah, Losmen, itu Scilab-nya harus di-close dulu baru dibuka lagi ya, supaya dia bisa ke-load nanti ya, Losmen ya. Jadi di-close dulu Scilab-nya, terus dibuka lagi. Setelah itu kita akan coba ya, Losmen ya. Oke, ini saya clear dulu kali ya. Salah. Oke. Dan ini kita akan uji coba ya. Ini saya udah bikin codingnya. Losmen mungkin bisa lihat di Drive ya. Saya coba bagi ya Losmen ya. Mungkin bisa di-download. Nanti kita akan coba. Bentar Pak John. Ya, gimana? Masih download ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, Takut saya bagi. ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. Aman, saya pasti tungguin. Ini saya copy ya. Saya share ke Losmen ya, biar bisa di-download codingnya. Share. Oke, anyone aja ya, biar jangan ribet. Oke. Ini udah saya taruh di sini. Losmen itu ada codingnya. Losmen silakan download aja codingnya. Google Drive. Download aja semuanya di dalamnya. Itu ada beberapa file-file yang akan kita pakai. Termasuk kita akan uji coba edge detection yang udah kemarin udah coba saya bikin. Nanti berikutnya Losmen, kalau memang Losmen mau tertarik, kita bisa untuk sama-sama belajar lebih dalam ya. Kita akan bikin menggunakan beberapa coding-coding yang lebih advance ya, contohnya seperti pengulangan gitu ya. Misalnya kita mau melakukan pengulangan di dalam program kita kepingin program kita tuh menghitung secara berulang-ulang sesuai kita mau, misalkan. Itu kita bisa pelajari bersama. Dan pokoknya percaya aja ini mudah kok. Dia tidak sesulit coding-coding yang biasa kita kenal. Dia sangat mudah ya. Losmen kalau udah di close ya, itunya. Kalau udah di-install, udah selesai, di close Scilab-nya terus dibuka lagi. Nanti kalau benar coba ya, saya coba close Scilab saya ya. Nanti dia langsung otomatis, ya ini contoh ya. Nah, nanti kalau dia terbuka langsung, dia akan ada muncul tulisan seperti ini nih. Karena dia udah nge-load modulnya langsung ya, ini udah masuk ke dalam. Oke, apakah udah semua? Tadi Bu Febi ya? Bu Febi udah? Bu Febi? Udah. Udah, oke. Dengar ya? Kedengaran ya? Ya, oke. Bu Febi close, terus buka lagi ya. Nanti tampilannya ketika dibuka dia akan muncul tulisan-tulisan seperti ini ya. Startup execution, loading initial environment gitu ya. Oke, kita mulai Losmen ya. Nah, sekarang di Scilab kita ini, kita sudah, punya modul untuk melakukan image processing yang tadi. Jadi kita sekarang udah bisa melakukan image processing. Kita coba ya Losmen ya. Seperti tadi saya bilang, Scilab itu
dia akan membuat image itu dari matriks. Kita coba bikin sebuah matriks di sini. Saya akan coba membuat sebuah binary image. Oke? Saya akan coba membuat sebuah binary image. Berarti kita bikin dulu matriksnya nih, teman. Kita bikin aja ya. Saya menamain matriksnya matriks A sama dengan, oke, seperti ini. Teman ikutin ya. A sama dengan, kita bikin matriks ya. Terserah mau ukurannya berapa. Misalkan saya mau matriks 1000 ya, matriks identitas kali ya. Kita bikin matriks identitas ya. Berarti 1 spasi 0 spasi 0 terus titik koma, karena masuk baris berikut, 0 spasi 1 spasi 0, titik koma lagi, terus 0 spasi 0 spasi 1. Dan kita tutup kurung, enter ya teman-teman ya. Nah, sekarang di punya kita nih, kode nggak muncul ya, bentar. Oh, bentar. Saya salah kasih kurung. Ini di abort dulu ya sebenarnya, bentar. Aja dulu. Kurungnya kurung siku ya sebenarnya, sorry. Oke. Tolong ya sebenarnya. Jadi A sama dengan kurung siku. Tadi kita mau bikin matriks binary image ya sebenarnya. Ingat binary image itu isinya cuma 0 sama 1. 0 untuk hitam, 1 untuk putih. Jadi 1 spasi 0 spasi 0 titik koma 0 spasi 1 spasi 0 titik koma lagi. Kita bikin matriks identitas ya. Kita coba lihat ya. Terus tutup kurung sebenarnya, kurung siku ya. Jadi 100 titik koma 010 titik koma 001. Kita enter, maka matriks kita udah punya. Nah, sekarang gimana caranya kita convert matriks ini ke dalam image? Kita masukin kodenya. Kodenya adalah im show. Ya, image show. Im show. Terus buka kurung, apa yang kita mau tunjukin? Kita ingin tunjukin matriks A. Im show dalam kurung A dan langsung enter. Maka langsung muncul, nah ini binary. Ini adalah bentuk dari image untuk matriks 1001. Seperti itu teman. Oke, langsung bisa coba ya. Ini adalah bentuk pencitraan dari matriks 1000101. 1 untuk putih dan 0 untuk warna hitam. Oke, ini kita bisa bikin seukuran manapun yang kita mau loh teman. Oke. Bahkan kita juga bisa coba bikin matriks yang random. Ya, kita coba bikin sebuah matriks random ya, angkanya random ya. Kita akan coba lihat bagaimana Scilab ini dia bikin ya. Jadi kita bikin kita bikin ya matriksnya. Misalkan saya mau matriks B deh ya. Pak John. Ya. Boleh fontnya digedein Pak John? Fontnya kayaknya di konsol dia, coba ya. Kita coba. Pak John. Oke. Font di konsol. Oh ya, ini bisa nih. Oh bisa nih, mantul. Ternyata udah diganti ya, ternyata harus diganti dua-duanya atas bawah. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Jadi teman-teman ketik im show A ya. Kita coba bikin lagi matriks random ya. Kita coba random sebuah matriks, kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, gimana cara bikin matriks random? Caranya gampang. Kita pertama bikin variabelnya dulu deh, saya namain variabel B ya, atau pakai variabel A juga boleh, kalau memang kita nggak butuh lagi. Kita ketik B sama dengan, untuk fungsi random kita ketiknya RAN, ya. Terus buka kurung, kita mau ngerender matriks berukuran berapa kali berapa. Saya akan bikin matriks berukuran 10 kali 10. Jadi kita ketiknya 10, 10, seperti ini loh teman ya. Jadi random 10,10 kalau kita enter, nah dia muncul sebuah matriks random seperti ini. Nah, saya kasih ini dulu ya teman. Di sini angkanya ini koma-koma. Lah gimana dong kalau angkanya ini koma-koma? Nah di Scilab ini ketika kita di modul ini loh teman, dia itu sudah ibarat algoritma yang udah dibuat sama pembuatnya itu kalau dia koma-koma seperti ini, nanti langsung otomatis dia di-convert ke skala 0 sampai 100. Jadi 0-nya itu adalah 0 dan 1 itu adalah 255. Seperti itu kira-kira lo sebenarnya ngerti maksud saya ya. Jadi dia menggunakan
Seperti tadi saya bilang, tergantung kodenya dia pakai seperti apa. Nah, di Scilab ini walaupun dia 0, seperti ini, tetap dia bisa kita bikin dalam gambar. Oke, kita coba ya, kita lihat ya teman-teman ya. Maka yang kita terbentuknya adalah sebuah grayscale. Jadi IM show ya, IM show yang kita mau show adalah B. Teman-teman kalau enter, dia langsung muncul seperti ini ya. Keren ya teman-teman ya. Ini adalah hasil citra dari matriks 10x10 dalam versi grayscale. Jadi dalam bentuk grayscale, di mana 0 itu yang paling 0 itu adalah paling gelap, 1 itu yang paling putih, dan nilai di antara 0 sampai 1 itu di Scilab ini dia menganggap sebagai grayscale. Ini dia udah dari programnya ya teman-teman ya. Sebenarnya ya, ini kalau secara default berarti 0 di sini adalah untuk hitam dan 255 itu untuk warna putih. Tapi dia ubah scale-nya ke 0 sampai 1 secara otomatis dia biasanya seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman bisa ya? Kita bisa ya. Jadi ini untuk Pak John. Nah, gimana Pak Teh? Boleh order perintahnya itu di chat nggak kelihatan ya? Oh, boleh. Yang coba ya, jadi perintah yang random ya. Oke, siap. Ya. Oke, sudah saya ketik ya. Itu 10 kali 10-nya bisa Pak Tea ganti, mau berapa kali berapa, terserah ya. Nah, karena kenapa nuspir? Bentar. Oke. Kenapa nusif, Pak John? Pak John. Halo, ya, suaranya kecil Pak Nyoman ya? Iya. Oh iya. Jatuh headset saya, maaf. Jangan Sekarang gede Pak ya. Oke. Pak Nyoman tertawa gede. Gara-gara nospir headset saya jatuh, Pak. Itu mau tanya. Ya. Tadi saya coba, Pak. Saya nggak pakai yang random. Saya coba ketik matrix baru B gitu. Oke. Kalau saya coba image show kok nggak keluar, Pak ya? Pak Tea, angkanya Pak Nyoman bikin apa tadi? 255 gitu ya? Saya pakai angka ngacak Pak, 1, 2, 3, Oh, oke. 4, 5, 6, 7, 8, Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, ini menariknya di sini. Saya akan. Jadi, coba ya kita clear dulu ya. Kita coba bikin ya, Pak Nyoman ya. Misalkan saya bikin ya, B sama dengan, let's say 12, 13. Nah, terus misalkan 14, 15. Nah, ini kalau saya langsung jalanin ya, IM show B, maka dia ini, kalau Pak Nyoman lihat di sini, dia tipenya di sini dia tulis di variabelnya. Kalau Pak Nyoman lihat dia tipenya double. Double itu artinya dia hanya menggunakan angka 0 sama angka 1. Jadi 1 itu sudah dianggap putih. Kalau lebih dari 1 dia anggap putih. Seperti itu Pak Nyoman. Nah, gimana kalau kita mau bikin dia supaya jadi seperti yang kita mau tadi secara konsep? Bisa. Kita ubah tipe datanya jangan double. Kita ganti ke 8 bit. Ini agak sedikit advance ya, tapi it's okay. Jadi kita bikin seperti ini Pak Nyoman. Jadi IM show buka kurung. Nah, B ini kita convert tipe datanya. Kita convert ke 8 bit, kodenya adalah UINT 8 dalam kurung B. Seperti ini kalau Pak Nyoman buka, dia jadinya seperti ini. Ini grayscale ya. Tanya karena dia nilainya sangat kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin kita ganti nilainya agak gede dikit ya, Pak Nyoman ya. Misalkan saya bikin 2, 3, 4, 1, 2, 3 misalkan ya. Terus 12, terus misalkan 50 deh ya. Coba ya. Kita ubah dia jadi integer 8 bit. Supaya 8 bit itu maksudnya dia nilainya dia bisa nilai sampai 2 pangkat 8, jadi 256 Pak Nyoman. Jadi dia menggunakan 256 angka dari 0 sampai 255 seperti itu. Kalau dia tulisnya double, berarti dia pakainya biner. Artinya angkanya cuma 0 sama 1. Jadi kalau Pak Nyoman pakai angka lebih dari 1, dia sudah itu. Jadi memang di programming itu kita harus mendefinisikan angka yang kita pakai ini, yang kita tulis ini masuk dalam kategori mana? Biner atau heksadesimal atau apa, itu harus di ini. Kita coba. Nah, kelihatan ya Pak Nyoman ya. Dia jadinya grayscale. Kelihatan, Pak. Betul. Ya. Seperti itu kira-kira Pak Nyoman. Jadi mantap. Thank you, Pak. Oke, sama-sama Pak Nyoman. Jadi kita harus desain ya untuk ini ya, karena di programming itu sangat spesifik sekali angka mana yang kita lagi angka mana yang kita lagi coba-coba untuk hitung gitu ya, karena dia ada kasih batasan. Kalau double itu artinya angka yang kita pakainya paling kecil 0, paling besar
1. Lebih dari 1 dianggap 1, kurang dari 0 dianggap 0. Seperti itu. Kalau kita mau gedein, kita ganti jadi integer 8 bit, jadi UINT 8. Artinya kita mengconvert nilai B di situ, sekarang dia range-nya menjadi 8 bit, bukan lagi 2 bit, ya. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Good. Nah, sekarang kita, teman-teman bisa coba-coba nanti ya, bisa ketik-ketik, dan ya, gimana Pak ya? Jadi kalau kita memberikan atau eksekusi ke image show itu berarti dia berada di layar lain ya? Dia berada di layar lain, betul. Pak Tia nanti dia langsung kebuka sendiri, muncul di situ, Pak Tia bisa lihat. Dia nggak muncul di konsolnya. Kalau misalkan nanti di copy gitu, bisa ya? Atau di save? Bisa. Mau di save bisa. Untuk save-nya kita tulis pakai, kalau saya nggak salah, am right. Jadi nanti aja Pak. Ya. Oh boleh. Nanti kita coba ya, Pak Tia ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita coba uji coba. Kita coba ambil gambar ya, bener ya. Kita coba ambil gambar dari luar. Teman-teman silakan ambil dari internet ya. Kita akan coba ya. Dan kita akan coba masukin ke dalam Scilab ini dan kita lihat gimana gambar itu bisa terbentuk. Oke, kita coba ya. Saya akan coba ambil dari internet ya. Oke, mungkin kita coba ambil gambar apa ya? Kita coba yang grayscale dulu ya, teman-teman ya. Kita coba yang grayscale image. Kita coba ambil sebuah gambar grayscale yang ada di internet ya, teman-teman ya. Seperti tadi saya udah bilang, grayscale itu berarti dia nanti terbentuk satu buah matriks, ukurannya sesuai dengan ukuran gambar, dan nilainya itu akan berada di antara range 0 sampai 255 ya. Hitam. Nanti kita coba ya, mungkin saya ambil yang ini ya kali ya. Ini gambar bunga tulip, tapi ini agak gede ya. Ini ukurannya kalau Bapak Ibu lihat, dia 1000 kali 1500. Saya saranin yang kecil aja, supaya prosesnya jangan terlalu lama. Nah, mungkin kita ambil gambar ini nih. Nah, ini ada cewek nih. Kita coba ya. Saya save, kita coba save. Nah, di sini saya akan coba save di F ya, teman-teman ya. Saya akan coba save di F ya. Teman-teman silakan mau save di mana aja terserah. Saya coba save di F. Dan ini namanya kita ganti ya, supaya lebih gampang kita panggil. Mungkin saya ganti menjadi cewek misalkan ya, cewek gitu ya. Dan formatnya itu adalah PNG. Oke. Kita save. Saya save ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah tersimpan nih gambarnya ya. Si cewek ini ya. Teman-teman silakan ambil dari internet. Kita akan coba masukin ke Scilab. Jadi kita minta Scilab untuk lihat ya. Nah, sekarang gimana cara kita masukinnya? Ada beberapa cara untuk kita masukinnya. Pertama yang paling gampang, teman-teman, kita pindahkan folder kita yang di bagian kiri ini, teman-teman. Pindahkan folder kita ke tempat di mana kita nyimpan gambarnya. Itu yang pertama yang paling gampang. Oke, tadi kan saya simpan di F ya, kita coba ganti ya. Kita silakan klik di tombol yang ini nih, yang directory ini. Oke, kita akan coba pindahkan ke F ya. Ini punya saya ya, F ya, multimedia F. Terus kita klik open. Nah, sekarang sudah muncul di sini nih Bapak Ibu. Ya, ini folder kita udah pindah ke sini. Sekarang saya akan coba panggil gambar ini. Oke, si cewek ini ya. Nama gambarnya adalah cewek.png. Gimana cara kita masukinnya? Saya coba clear dulu ya semua variabelnya. Oke. Kita pakai im read ya. im read. Jadi image read, kita akan membaca image ini. Oke. Mana yang mau kita ambil? Buka kurung. Terus kasih titik 2 seperti ini. Kita mau ngambil gambar cewek itu ya. Langsung ketik aja cewek, langsung ketik tab. Langsung dia muncul nanti. Oke, atau mau ketik manual juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau lebih gampang, misalnya kita udah tahu namanya ya, oh ada mau panggil nama cewek nih. Jadi ketik CE atau cewek, terus ketik tab, langsung dia otomatis langsung dia muncul. Seperti itu. Ini langsung ketik titik 2 lagi, terus kita kasih kurung ya. Kurungnya kurung biasa. Oke, silakan dicoba ya teman-teman ya. Silakan ambil dulu gambarnya, simpan di folder terserah di mana, terus pindahin foldernya Scilab ke situ supaya gampang kita panggilnya. Oke. Nah, ini kalau saya jalanin loh, teman. Kita coba ya. Tadi gambarnya ini ukurannya di punya saya itu 256 kali 256. Artinya yang kita dapati nanti adalah sebuah matriks berukuran 256 kali 256. Kita coba enter, tab. Nah, langsung muncul tuh. Ya, matriksnya mungkin agak sedikit tidak karuan di konsol. Kalau saya mau lihat bentuk matriksnya, silakan klik di variable browser.
diklik yang warna biru di sebelah kiri answer itu, teman-teman ya. Nah, ini adalah matriksnya. Oke, ini adalah matriks yang kita punya. Jadi matriks kita ini, sorry Pak John, di mana tadi? Di variable browser, di atas kanan, terus Pak Irfan klik di warna biru di sebelah nama variabelnya. Ada tulisan warna, ada kotak warna biru, itu Pak Irfan klik di situ. Yang warna biru. Ini yang kotak ini nih, kotak yang di variable browser atas. Kelihatan ya? Nah, ini adalah matriks yang ada di gambar ini. Sorry. Nggak kelihatan nih saya. Yang mana coba? Nih, yang di variable browser. Oke. Ada warna kotak biru kecil di sebelah kiri variabelnya. Variabelnya namanya ans. Yang ans itu ya? Ya, betul kan. Tadi kan kita nggak bikin variabelnya kan, otomatis Scilab bikin variabelnya namanya ans gitu. Oh, oke. Silakan klik di Oke, welcome brother. Jadi yang di bagian biru itu ya. Nah, ini adalah image-nya semua nih, Bapak Ibu. Ini adalah matriksnya. Dan kayaknya gambar yang saya ambil ini adalah gambar RGB nih. Karena dia di sini kalau Bapak Ibu lihat di value-nya ini adalah 256 kali 256 kali 3. Kali 3 di sini artinya dia ada 3 layer matriks di sini. Ini kayaknya bukan gambar grayscale ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi ini dia terlihat seperti ini nih kira-kira. Nah, kita coba gedein ya. Jadi ini ukurannya itu adalah 256 kali 256. Sesuai dengan ukuran gambarnya. Kalau Bapak Ibu ngambil yang lebih gede, gambarnya akan lebih gede. Nah, ini 256 nih. Oke, barisnya ada 256, kolomnya juga kalau kita cari sampai ujung, ini juga ada sebanyak 256. Oke, ini agak panjang ya, karena memang gambarnya. Semakin gede gambarnya, semakin besar ukuran matriksnya. Ini udah 322, dikit lagi ini nyampe. Nah, ini Bapak Ibu, dia 256 ya. Barisnya ada 256, kolomnya juga ada 256. Dan yang kita lihat ini, kalau saya nggak salah, ini yang matriks red-nya, kalau saya nggak salah ya. Karena dia 3 kali 3, ini harusnya yang red-nya. Kalau kita mau biru, kita harus ekstrak sendiri. Tapi kita nggak usah bahas yang itu ya, terlalu teknis gitu. Yang penting sekarang, lo semua udah tahu bahwa kita udah berhasil masukin. Nah, kalau kita mau lihat gambarnya, yang udah kita berhasil masukin, kita masukin tadi, yang tadi EM show ya. EM show. Nah, yang mau kita lihat apa? Yang kita mau lihat tadi kan gambarnya itu kan kita nggak bikin variabel ya. Di situ variabelnya ans. Jadi saya ketik ans. Nah, tadi kita nggak definisikan variabelnya. Kalau kita mau, kita dari awal definisikan. Misalkan B sama dengan apa gitu. I am read. Nah, kayak gitu biar muncul ya. Ini kalau teman I am show, dia muncul gambar seperti ini. Oke, ini yang tadi saya masukin ya. Mungkin berbeda-beda setiap kita, tergantung gambar yang diambil. Oke, ini gambar yang kita ambil. Nah, sekarang kita coba otak-atik gambar ini secara sederhana ya. Kita coba ya, yang sederhana aja. Misalkan gimana kalau matriks ini saya kali 2. Oke, jadi I am show, ans ini saya coba kalikan 2. Artinya yang terjadi nanti semua nilai yang ada di gambar situ, ya, semua nilai yang ada di matriks itu bakal berubah warnanya semua, menjadi 2 kali lipat lebih terang. Kita coba lihat ya. Enter. Nah, gambarnya kayak gini, jadi rusak ya. Karena gambarnya 2 kali lipat menjadi lebih terang. Seperti itu. Kan kita kalikan 2. Gitu. Oke, ini gambarnya seperti ini. Kalau matriks semua warnanya kita kalikan 2. Kira-kira seperti itu. Oke, kita bisa coba-coba nih main-main nih. Misalkan kita coba kalikan 0,5 bisa nggak ya? Coba ya. Oh, dia jadi hitam ya. Jadi setengah doang soalnya. Oke, oke. Nggak usah berarti. Mungkin kalikan 3, kita bisa coba ya main-main dikit gitu-gitu. Oh, gambarnya kayak gini. Jadi berubah loh teman ya. Karena ketika kita kalikan 3, setiap pixel nilainya kita triple, kita gandain. Jadi dia menjadi yang tadinya sudah terang, dia 3 kali lebih terang. Karena ingat, semakin besar nilainya, semakin terang pixel yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Sobat silakan coba ya. Kita coba. Nanti fotonya Pak Nyoman kalau dikalikan gini. Oh iya boleh ya, kita coba nanti ya. Fotonya Pak Nyoman grayscale ada nggak? Jangan Pak. Foto saya dominan hitam Pak, nggak grayscale. Oke, sekarang kita akan coba uji yang tadi seperti saya bilang. Kita akan bikin mungkin yang gampang dulu, negative image ya, teman-teman ya. Coba silakan buka coding yang tadi saya kirim. Caranya, teman-teman buka SciNotes dulu, ya, buka dulu SciNotes. Terus pilih di Open ya. Open itu ada di icon kedua bagian kiri, ya. Open. Nah, kita coba sama-sama ya. Cari di mana tadi teman-teman download ya, yang tadi saya udah kirim. Teman-teman silakan download biar bisa dibuka.
Kita coba ya. Tadi saya simpan kalau nggak salah di F, di Pahoa kalau nggak salah ya. Coba ya. Oh bukan, di dokumen kayaknya. Ini. Pahoa, terus tadi saya simpan di pembekalan ya ini. Oke, kita coba ya. Saya akan coba ambil, bukan deh, sorry, di F, benar di F. Saya simpannya di F. Pembekalan awal tahun ya ini. Oke, kita akan coba ambil yang tadi ya, teman ya, negative image. Oke, saya coba open. Oke, saya coba gedein ya. Nah, mantul. Oke, ini adalah coding yang kemarin udah saya bikin, saya ketik. Sekarang kita akan coba sama-sama ya, teman ya. Nah, ini satu hal yang perlu diganti cuma satu, yaitu lokasi foto yang mau Losmen ambil. Losmen perhatiin ya. Ini yang saya highlight ini, yang saya blok. Di sini foto yang saya mau ambil ini dia berada di F dan namanya adalah negative.jpg. Itu gambar yang saya ambil. Nah, kalau Losmen misalkan simpan di tempat yang lain, ini bisa diganti. Ya, formatnya sama ya. Misalkan adanya di drive D misalkan. Jadi Losmen ketik. Ya, saya misalkan taruh di luar aja ya, biar kita ketiknya nggak usah lama ya. Misalkan adanya di drive D, misalkan saya hapus ya. Yang Losmen perlu hapus yang di tengah ini, yang di dalam tanda petik ini perlu dihapus, karena kita harus ngambil, dia harus baca lokasi fotonya di mana. Jadi misalkan di drive D, berarti saya ketik D, oke, titik 2, terus double slash seperti ini. Oke, double slash satu aja. Tapi dia yang backslash ya. Yang backslash ya. Yang backslash. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan simpannya di D, jadi D titik 2 double slash. Nama filenya apa? Huruf besar kecilnya harus sama ya, Losmen ya. Saya pakai yang tadi punya saya ya. Ini kemarin saya sudah ngambil sebuah gambar negatif di internet. Kita coba buka ya. Saya simpannya ini. Kemarin kalau nggak salah ini ya. Oke, good. Ini ya. Ini fotonya nih, Losmen. Oke. Ini adalah negative image. Negative image itu seperti saya sudah bilang, dia adalah sebuah foto yang dimana adalah komplement dari foto aslinya. Dimana piksel yang terang kita bikin menjadi gelap, dan piksel yang gelap kita bikin menjadi terang. Itu namanya negative image. Kita coba ya. Losmen akan coba ya. Losmen bisa coba ya. Ambil foto negatif yang ada di internet. Negative image, ketik aja. Dan masukin, simpan di folder yang gampang aja ya. Misalkan simpan di F atau simpan di G ya, atau di D, taruh di luar aja biar panggilnya gampang. Namainnya juga huruf besar kecilnya tolong diperhatikan, sama ininya extensionnya ya, PNG atau JPG atau JPEG itu diperhatikan. Dia harus sama semuanya. Kita coba ya teman-teman ya. Saya akan ambil, kita akan coba lihat kira-kira kalau foto ini kita convert dia ke menjadi foto asli, seperti apa rupa dari cewek ini gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini akan menjadi sebuah eksplorasi yang menarik dengan siswa. Mungkin nanti kita minta mereka bikin foto negatifnya, kirim ke temannya, dan suruh mereka tebak misalkan. Menurut kalian ini siapa gitu kan? Nanti mereka kita coba-coba sama-sama bikin ininya. Saya jelasin sedikit tentang codingnya ya teman ya. Biar kita sama-sama paham. Secara logikanya aja teman. Di sini pertama saya ngambil fotonya. Variabel yang saya pakai, saya namain variabelnya namanya variabel foto. Yaitu baris pertama. Jadi ini bagian inputnya. Berikutnya, saya akan mengambil size dari atau ukuran dari foto yang udah saya masukin. Oke, dalam hal ini ukurannya kan bisa berbeda-beda ya semuanya, makanya kita bikin variabel tersendiri. Berikutnya saya bikin sebuah matriks baru, namanya matriks negatif, di mana matriks dengan nama negatif ini akan mengambil nilai yang sama dengan nilai variabel yang sudah saya ambil. Itu logikanya kira-kira seperti itu teman. Nah, di sini saya pakai pengulangan. Di sini pengulangan yang saya lakukan itu pengulangannya sebanyak 3 kali. Ya ini secara ini aja. Nanti kita akan belajar sama-sama ya semuanya. Ini cuma secara vokal aja ya. Nanti kita akan belajar gimana pahamin lebih mendalam. Untuk sekarang kita coba belajar pakai dulu aja, nggak apa-apa. Di sini sekarang saya udah punya variabel, ada variabel M sama variabel N. M ini adalah jumlah baris, N ini jumlah kolom. Ketika kita ketik size, yang muncul adalah baris sama kolom. Nah, di sini saya melakukan pengulangan 3 kali. Seperti tadi saya sudah bilang, untuk membuat negatif foto, kita mengurangkan 255 dari, kita mengurangkan angka yang difoto dengan 255, gitu ya. Ini kira-kira seperti ini, pengulangannya 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kita punya 3 buah matriks.
Jadi saya mengganti semua matriksnya, yang red, green, sama blue saya ganti semua. Berikutnya ini bagian untuk outputnya, teman-teman ya. Teman-teman nggak usah diubah-ubah yang di bawah-bawahnya, cukup ubah ininya doang, lokasi fotonya di mana. Kita coba jalankan ya, teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi dengan wajah ceweknya. Kita coba jalankan. Ingat ini di save and execute. Kita coba ya, ini dia lagi proses dan muncul ya. Ini adalah hasil dari negative image-nya. Jadi negative image yang kita ambil, yang digambar seperti ini adalah rupa asli dari ceweknya. Seperti itu kira-kira. Lalu bisa coba ya. Dan program ini berjalan dua arah ya. Dari yang negative image, berubah menjadi gambar asli. Begitupun sebaliknya. Kalau kita masukin gambar asli, maka dia akan berubah menjadi negative image. Saya coba ya. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Lalu bisa sambil coba di situ ya. Misalkan saya ambil gambar apa ya? Ini ada Lena nih apa nih? Nah, coba yang ini ya. Foto cewek ini ya. Kita coba bikin menjadi foto negatif ya, teman-teman ya. Sama ini namanya adalah lena.png. Saya simpannya di F. F dengan nama lena.png. Saya akan coba ganti ya. Ini F. Namanya adalah, ini kita hapus ya. lena.png. Kita coba ya. Kita jalanin, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini adalah bentuk hasil dari negative image ya, teman-teman. Jadi yang warna yang tadinya gelap, teman-teman lihat ini, yang warna ungu, ini kan ada semacam wall ya. Warna ungu di sini dia kan gelap tuh. Dia menjadi terang sekali gitu. Sedangkan kulit dia yang tadinya putih, ini menjadi lebih gelap. Ini namanya foto negatif. Foto negatif ini digunakan untuk di pencucian foto ya. Jadi ketika mereka cuci foto, ketika dulu ya, kamera-kamera dulu tuh ketika mereka foto tuh, yang mereka ambil adalah gambar negatifnya dulu. Karena memang dulu teknologi belum secanggih sekarang. Kita baru bisa ngambil yang gambar negatif. Setelah itu baru nanti diproses, dicuci fotonya, berubah menjadi gambar asli. Itu pada zaman dulu ya. Oke. Soalnya bisa silakan coba ya. Ada yang berhasil? Langsung ada yang berhasil? Bisa diambil ya. Kita coba ambil gambar lain ya. Kita coba tulis negative image. Nah, ini ada banyak nih. Kita coba lihat ya cewek-cewek siapa saja nih ya. Ini serem nih ya. Ini kan mukanya serem nih ya. Kita coba ya teman-teman ya. Kita lihat siapa cewek ini gitu ya. Save image as. Kita save dulu. Saya simpan di sini juga di F, namanya kita ganti ya, yang sederhana aja biar gampang dipanggil. Saya ganti namanya katakanlah seram. Seram.jpg namanya ya, kita simpan. Coba jalanin lagi ya. Sini namanya masih di F, namanya tadi seram.jpg. Seram.jpg. Oke, kita coba jalanin teman-teman. Wah, ternyata ini ya ceweknya ya. Sama ya kayak tadi ya. Rambutnya yang hitam di sini menjadi gelap sekali, putih sekali. Bajunya yang gelap, yang warna merah di sini terang banget, dan background yang hitam menjadi putih. Karena itulah yang kita sebut namanya negative image. Oke. Langsung ada yang bisa ya? Bisa dicoba ya. Berikutnya kita akan coba yang edge detection ya. Kita akan coba edge detection. Kemarin saya udah bikin sebuah gambar sederhana loh teman. Saya namain tebak.png. Kita coba buka ya. Ini tampilannya seperti ini. Di sini gambarnya ini cuma warna biru ya. Warna biru biasa gitu ya. Kayak kotak biru kosong, nggak ada apa-apanya. Kita coba masukin ke edge detection yang ada di Scilab yang udah saya ketik ya. Oke. Kita coba ya, teman-teman ya. Yang ini nanti teman-teman bisa main-main. Oke, ini saya close dulu. Kita open ya. Open, saya pakai tadi apa sih namanya? Edge detection ini ya. Oke. Kita open ya, teman-teman ya. Nah, oke ini udah nih. Ini sama kayak tadi lah, teman. Ini adalah codingnya. Ini nanti kita bahas nanti. Di sini kita akan coba. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jalanin buat saya programnya. Coba jalanin yang tebak. Mungkin siapa bisa bantu sharein? Pak Nyoman mungkin.
Coba Pak Nyoman bisa share screen-nya Pak Nyoman, pakai foto yang tadi kita lihat kalau dijalani dengan edge detection jadinya apa? Sebentar Pak. Oke. Saya lihatnya tadi ketutup Pak. Nggak apa-apa Nyoman. Yang lain dulu deh Pak. Oh boleh. Siapa nih yang mau coba nih? Irfan mungkin? Belum, saya belum coba. Ya udah kita coba sama-sama lah ya. Oke, kita coba ya, your entire screen aja ya. Sekolah Pak Hoa ya? Oh iya, jadi ya Irfan ya. Jadi. Menurut Irfan kenapa bisa gitu? Kan tinggal masukin aja. Enggak, maksudnya kenapa bisa sekolah Pak Hoa muncul di situ? Kira-kira kenapa? Kita coba jalanin ya, teman ya. Kalau saya jalanin, gambar yang tadi, nah, itu ternyata ada tulisan sekolah Pak Hoa-nya. Tapi di kita nggak kelihatan, teman ya. Ini sebuah eksplorasi yang menarik juga, teman. Ini yang tadi saya maksud adalah edge detection. Jadi edge detection itu seperti tadi konsepnya adalah ketika pikselnya warnanya sama, maka dia akan menjadi warna hitam. Tapi ketika terjadi perubahan warna, maka dia akan menjadi ada muncul sebuah garis di situ. Jadi sebenarnya saya udah ketik tulisan sekolah Pak Hoa di sini, tapi warnanya yang saya gunakan itu hampir sama seperti warna background yang ada, sampai di mata kita tuh tidak kelihatan. Kita kayak nggak bisa lihat kayak ini cuma biru kosong. Tapi dengan menjalankan algoritma edge detection, ini malah muncul gambar seperti ini. Dari awal memang gambar ini saya bikin seperti itu. Saya kasih gambar love, terus sekolah Pak Hoa-nya saya ketik, tapi warnanya itu tadi saya bikin sangat mirip dengan warna background yang warna biru ini. Jadi di mata manusia normal, ini kayaknya nggak bakal kelihatan ya. Karena ini sangat bedanya itu cuma beda nilai pikselnya itu cuma 1. Yang warna biru ini dia sekitar nilainya sekitar 129, yang sekolah Pak Hoa ini warnanya itu 130. Jadi cuma beda 1 piksel, di mana di mata manusia normal nggak akan mungkin kelihatan. Tapi dengan menggunakan konsep matriks yang kita pelajari seperti tadi, dengan kita piksel yang sama kita hilangkan menjadi warna hitam dan perubahan warna jadi muncul edge-nya, dia langsung muncul tampilan seperti ini. Gitu. Ini menurut saya sih bakal jadi eksplorasi menarik ya. Kita minta anak untuk bikin pesan tersembunyinya, kirimkan ke teman dia, dan minta mereka untuk encrypt pesannya. Jadi kita bisa membuat sebuah pesan tersembunyi di sini. Kita kirim, suruh mereka encrypt dengan menggunakan coding yang udah kita pakai. Nah itu kira-kira teman demonstrasi singkat yang udah coba saya bikin tentang bagaimana matriks itu dipakai dalam matematika gitu. Hal yang sebagai kita mungkin terkesan kayak nonsense, gak ada gunanya, tapi ternyata inilah salah satu yang bisa kita pakai, yaitu dalam bentuk digital image processing. Di sini kita belajar bagaimana komputer itu melihat sebuah gambar. Komputer itu melihat gambar bukan sebagai sebuah warna, tapi cuma sebagai barisan angka-angka. Di mana ketika barisan angka itu kita ubah, maka nilainya juga menjadi berubah. Oke, itu kira-kira eksplorasi yang bisa kita lakuin. Saya sih berpikir mungkin ini bisa dijadikan project ya. Karena mungkin di dalam kelas akan sangat panjang, mungkin ya. Saya kembalikan ke teman untuk menentukan gitu ya. Ini cuma sekedar ide dari saya. Intinya adalah kita bisa melakukan hal seperti itu gitu. Oke, sekarang kita diskusi nih teman. Kira-kira gimana? Apakah kira-kira kalau kita implementasikan di kelas ini bisa atau enggak? Kira-kira masalahnya di mana kira-kira? Kalau dari ini sih, kalau bisa di SMA sih sebenarnya kalau matriks ya. Kita pakai di SMA. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ini cuma ide doang ya. Dari Pak Tea mungkin. Saya matiin share screen ya. Oke. Oke, kira-kira teman gimana? Untuk yang matriks ini, saya sih berpikir untuk sebuah project sih ya. Jadi kita kasih codingnya ke anak, mungkin bisa kita presentasikan di kelas sebagai tadi untuk apersepsi, itu mungkin suatu hal yang
menarik ya teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke yang berikut ya. Pak John. Ya, Pak Tia. Mungkin kalau misalkan ya, anak-anak SMA ini kan juga selain mendapatkan matematik, mereka juga dapat di IT ya. Oh ya, coding ya, di IT ya, benar, ada ya. Di coding kan kalau nggak salah itu. Nah, mungkin bisa aja kita kolaborasinya dengan benar ya. IT gitu. Betul. Ya, untuk jadi kolaboratif task ya, Pak Tia. Iya, kayak kemarin kita kan belajar kolaborasi ya kebetulan. Nah, dari situ kalau misalkan pas lagi kita materinya matrik, nah mungkin bisa saja ya sebagai semacam KI 4 kali ya. Karena kalau untuk KI 3 nggak mungkin tuh kayaknya. Benar ya, karena kalau di kelas tentu akan sangat udah melenceng jauh dari ini, betul. Maka saya berpikir dijadikan sebagai. Tapi ya nggak tahu ya, karena kan juga teman-teman mungkin yang lain yang juga pernah ngajar matrik bisa aja berpendapat saya salah juga, karena kan di dalam pembelajaran situ kan ada yang namanya KD-KD ya. Apakah dalam KD-KD itu sudah memenuhi unsur dari tujuan instruksionalnya itu sudah sesuai atau tidak, kan kita juga belum tahu ya. Ya mungkin aja bisa aja, karena di setiap kali di apa namanya di KI 4 sama KI 3 itu selalu KI 4 itu selalu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan matrik. Nah, selalu begitu, kayak begitu. Jadi mungkin aja di sini bagaimana kita mengkorelasikan antara matrik dengan gambar kayak image dengan gambar. Iya, mungkin. Benar. Saya pikir bisa aja kalau kita kolaborasi dengan komputer kali, Pak ya. Iya, benar, betul. Saya sih berpikir itu sih benar sih, Pak Tia. Intinya kalau untuk di kelas nggak bisa karena bakal melenceng jauh dari indikatornya sih. Tapi untuk jadi sebuah project, tugas kelompok atau tugas semester dan lain sebagainya, mungkin itu bisa jadi satu hal yang menarik sih. Dengan demikian kayak siswa tuh mereka bisa melihat matriks atau matematika itu memang sebagai sebuah ilmu yang betul-betul memang praktikal gitu, bukan hanya sebatas konsep-konsep aja sih sebenarnya ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanggapan sebelum kita masuk ke eksplorasi kedua ya.